Oke, Langsung. selamat pagi, siang, sore, selamat malam juga Oh, semuanya. pagi-pagi. Ya, kita nggak tahu Pagi. ya penonton kita nontonnya ini kapan. Jadi ya kita mengucapkan selamat tadi dan selamat datang di Pod QAST. Jadi ini adalah sebuah podcast yang ngebahas tentang QA dan juga semua hal yang berhubungan dengan testing. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu ya adalah Mas Reza. Jadi Mas Reza ini menurut kabar yang saya dapatkan adalah seorang product owner dan beliau sudah banyak bekerja untuk beberapa perusahaan ya. Jadi pernah di Tokopedia dan yang lain-lainnya mungkin ya. Jadi kita akan kulik hari ini tentang siapa Mas Reza dan bagaimana tanggapan Mas Reza sebagai product owner mengenai QA. Oke, selamat pagi Mas Reza. Pagi sama Pak Reja. Oh Pagi-pagi. iya. Selamat Jadi pagi. ini nanti kita perkenalan satu-satu ya. Tadi kan aku udah introduce Mas Reza, nanti bisa kita satu-satu memperkenalkan diri. Bagaimana kabarnya Mas Reza? Baik. Alhamdulillah, masalah Baik. baik, baik. Dua-duanya Ini nyaut nih. Manggil Reza dua-duanya langsung nyaut ya, karena namanya Panggil sama. Ahmad. Yang satu Ahmad Reza, yang satu Mas Reza. Mas Reza, Pak Reza. Sedangkan nama saya adalah Ahmad Ubaidillah. Jadi Mas Reza bintang tamu ini gabungan dari nama saya dan Pak Reza. Kita panggil ARV, biasanya ARV kan ya. Ya, Iya ARV. benar. Agak panjang tapi manggilnya ya, KRP ya. Ini jadi apa ya, agak bingung soal penamaan ya. Kayak kita biasanya kalau orang junior tuh masih belajar coding tuh paling susah itu bikin variabel, namanya apa ya gitu. Jadi kita juga bingung ngasih variabel atau nama dari Mas Reza ini karena ini gabungan nama kita berdua. Oke, aku manggilnya Mas Reza dan Pak Reza ya. Pak Reza untuk Reza Pramitra dan Mas Reza untuk Ahmad Reza V. Kak aja Kak, Aman. lah. Saya Kak aja lah. Ya. Waduh. Oke. By the way, Mas Reza ini sekarang kerja sebagai product owner di mana nih, Mas? Kebetulan sekarang apa bilang ya, lagi break ya, asik lagi break, kasarnya lagi break. Jadi kemarin pasca layoff dari ByteDance tahun lalu, kebetulan sekarang sih lagi sambil mencari, cuma lagi fokus jadi produk freelance aja sih. Jadi kayak produk consultant di beberapa tempat, itu aja paling. Kita sembari agresif mencari di job market, apakah ada teman-teman yang memang butuh full time produk atau enggak. I see. Jadi yang terakhir adalah jadi produk di ByteDance ya, Mas ya. Berarti Betul. pernah satu company sama Pak Reza ini ya? Tentu saja. Oke, mungkin Pak Reza boleh dong perkenalan diri Pak Reza. Saya Kak Reza. Ya, jadi sekarang kegiatannya seperti ini gitu ya. Kita banyak ngobrol-ngobrol aja karena sambil ya sebenarnya secara full time belum ada kan. Jadi kita memang memasuki usia Parubaya masih jauh sih sebenarnya. Jadi belum sampai sana. Jadi kita lagi menikmati slow living ya sama. Ini kayaknya kita tiga-tiganya lagi menikmati slow living gitu. Yang satu kendaraan di desa, kita berdua Reza ini lagi slow livingnya di kota yang agak-agak mahal gitu ya, slow livingnya mahal. Jadi kesibukan kita ngobrol-ngobrol, mengedukasi dari sisi teknologi atau quality seperti sekarang. Kemudian jadi quality advisor juga di beberapa perusahaan. Sama, jadi kita masih wait and see melihat perkembangan dari dunia Indonesia, ekonominya itu seperti apa ya. Ini berpengaruh juga nih kayaknya ya. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Reza. Oke, jadi sekarang giliranku perkenalkan semua teman-teman. Namaku Ahmad Bedila. Jadi aku adalah seorang QA engineer. Ya nggak lama sih, kerja 5 tahunan lebih dikit lah. Dan aku sendiri sekarang lagi break
karena kemarin end kontrak di akhir tahun 2025 dan sekarang sedang mencari kerja. Jadi halo lowongan kerja, kali aja ada yang mau melirik ya kan. Jadi aku posisi terakhir tuh masih di senior aja. Jadi belum seperti Kak Reza ya. Dan aku sendiri juga lagi seneng ngobrol sama banyak orang khususnya tentang QA dan tentang pekerjaan. Jadi aku rasa karena mungkin lelaki itu tak bercerita ya, jadi perlu dipancing dulu, perlu ada temannya dulu biar mereka tuh mau ngobrol ya. Jadi ini klop banget ketika aku diajak sama Pak Reza untuk bikin podcast seperti ini. Oke, introduce-nya cukup sampai sini, kita bisa lompat ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebenarnya aku tuh penasaran sama Mas Reza ini ya. Jadi Mas Reza ini apakah sejak awal bekerjanya sebagai product owner ataukah dulu pernah bekerja sebagai role lain, Mas? Wah, ini kalau ngomongin karir, ketahuan umurnya nih, kayaknya nih. Jadi, dulu tuh lulus kuliah, S1 itu kebetulan kerja, pertama kali banget kerja itu sebagai, apa ya bilangnya, IT admin ya, bisa dibilang ya. Jadi, Di mana IT Pak Reza? admin tuh, apa? Di mana? Kerja pertama di mana? Nestle. Di Nestle. Oh, di Nestle, Indo di maksudnya di Nestle. Indo atau di mana? Di Indo, di Nestle, Indo, waktu ya. itu di Nestle. Jadi lulus kuliah, waktu itu intinya kerja di sebuah perusahaan IT solution, namanya, lupa lagi namanya, SMI kalau nggak salah. Nah di situ di outsourcing ke Nestle, intinya gitu. Nah di Nestle itu pertama kali kerja sebagai IT admin, ngurusin printer satu Indonesia-nya Nestle. Jadi printer, monitoring di printer, kalau habis, stocking, terus ya kalau troubleshooting dan kawan-kawan lah gitu selama setahun. Jadi kalau kembali kerja sebagai produksi bilang enggak juga sih, sebagai IT admin gitu kan yang ngurusin itu semua gitu. Nah setelah setahun waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan bisa S2 keluar, dapat beasiswa kan keluar, terus tapi karena sekali lagi karena waktu itu kesalahan pribadi masalah visa, ini boleh cerita aja ya. Jadi waktu itu nge-apply visa. Itu kan tahun-tahun 2011 2012 kan itu tahun-tahun yang lumayan sensitif ya di luar sana ya dengan kejadian tahun lalu gitu, kejadian yang kayak teroris dan kawan-kawan kan. Jadi waktu itu gue bikin visa gue itu waktu itu gue lupa potong jenggot. Jadi jenggot itu lebat lagi tebal-tebal banget gitu kan, lagi lebat banget. Gue visa tuh, nama gue Ahmad kan, entah kenapa visa gue ditolak. Terus gue mikir kayak, kenapa gue ditolak visa gue ya, gue mau keluar gitu kan. Terus ternyata gue dapat kabar, kayaknya ini ada ya bener apa enggaknya kayaknya pengaruh nama dan foto deh gitu kan. Oh ya udah, nah waktu itu gue udah resign dari kantor. Jadi setahun itu gue bener-bener kosong kan, kayak mau ngapain lagi nih, karena gue supply tahun depannya kan, waktu itu. Akhirnya gue setahun itu gue wirausaha gue jualan lah, berdagang, nggak jauh-jauh berdagang dari hobi gue otomotif, jualan parts mobil, kayak gitu-gitu, sampai gue nunggu selama setahun, ngisi kekosongan setahun untuk gue kuliah lagi. Setahun udah, gue kuliah dulu, di kuliah pun juga sambil kerja, tapi kerja part time ya, kerja di restoran, jadi waiters, di driver, sempat kerja sebentar juga di perusahaan, tapi baik lagi bukan produk, kerjanya juga sebagai anak IT yang ngurusin network, malah ngomongin internet, kabelan, wifi dan kawan-kawan. Waktu itu 3 bulan, sampai akhirnya gue pulang ke Indonesia. Gue pulang ke Indonesia itu pun juga masih belum jadi produk. Gue masih waktu itu pulang ke Indonesia, gue kerja sebagai anak IT juga, director IT di sebuah website. Dulu ada website namanya website otomotif, kalau teman-teman tahu ada namanya Speedgrid. Itu website yang segmented banget, otomotif tapi khusus yang luxury lifestyle. Dia nyari dia menawarkan lo mau nggak aja jadi director IT gitu kan, ngurusin semua hubungan sama IT. Kayak oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa, yuk emang gue juga ngerti kan ngomongin IT dan kawan-kawan. Terus ya udah. Nah, kelar dari situ baru tuh gue kan resign 2015 waktu itu, ya karena mau resign sih karena satu dan lain hal.
harus tutup lah waktu itu, nggak harus full online kan akhirnya 2015, selama setahun tuh sampai 2016 gue mencari-cari tuh pekerjaan. Gue nyari kerjaan tuh dari yang tipe-tipe, wah gue orangnya seperti carinya yang multi gitu, sampai udahlah pokoknya tuh gue lamar-lamar aja gitu kan. Sampai waktu itu gue ngeliat ada lowongan kerja product manager di Detik waktu itu pertama kali. Nah itu cikal bakal gue masuk ke produk. Jadi bener-bener kalau ngomongin produk, apakah dari awal karir ke produk? Enggak. Gue dari awal karir gue malah bisa gue bilang dari pertama kali gue kerja sampai 2015 itu masih gue bawa sama IT malah. Produk itu baru 2016 waktu gue pertama kali kerja di Detik sebagai product manager, jatuhnya sebagai staff. Di situ tempat di mana gue benar-benar belajar. Oh, produk tuh perlu ini, produk tuh begini, belajar ini itu, terus ini itu kayak gitu. Jadi benar-benar itu pertama kali belajar nyemplung di waktu gue ke Detik. Sampai sekarang sampai sekarang alhamdulillah masih berkecimpung di dalam produk sih akhirnya kayak gitu. I see. By the way, Mas Reza, kita itu satu alumni Mas. Aku juga dulu pertama kali kerja di SNI Mas, di Sentral Mitra Informatika. Betul. Jadi aku yang megang di Jawa Timur. Oh alah. Jadi aku yang megang printernya di tahun 2016 aku. Cuman Mas Reza udah keluar nih. Udah keluar. Iya, jadi 2016 aku tuh pertama kali kerja sebagai IT support, yaitu tadi IT admin gitu, megang untuk printer di semua Sinarmas. Aku jadi ada pertanyaan nih sama Mas Reza. Mas Reza kan sebelumnya kan IT ya, segala ya. Jadi dari IT admin ke yang tadi yang website yang mengurusi semuanya termasuk network dan sebagainya. Nah, ketika masuk ke produk yang di Detik ini, itu gimana Mas tesnya dan portfolionya gimana? Kan portfolionya adalah IT. Gimana kok bisa keterima ke produk ini? Kebetulan akhirnya saya belajar sih Mas. Ternyata untuk jadi anak produk itu mungkin lo nggak perlu background IT, tapi at least lo melek IT dalam artian paham deh. Oh kalau ngomongin website tuh kayak apa sih di belakang website? Oh kalau ngomongin infrastruktur gimana sih networking dan kawan-kawan kayak gitu. Akhirnya itu jadi modal yang memang digunakan teman-teman produk untuk mengerti. Karena ibarat kata gini, kalau kita nggak ngerti, saya bilangnya melek IT ya. Kalau kita nggak melek IT, terus kita mau bikin produk, butuh development apa-apa gitu, kata si IT bilangnya, oh butuh codingan ABCD gitu. Kitanya iya aja gitu, tapi kita nggak tahu kan, kita juga nggak bisa decide nih. Oh jangan pakai A, mungkin pakai B, atau either kalau kita nggak ngerti pun, at least kita punya awareness lah. Oh pakai A kenapa? Oh begini. Pakai B kenapa? Oh begini. Oh yaudah gue bisa pakai B aja karena begini-begini kayak gitu kan. Itu akhirnya jadi modal kita sebagai anak produk untuk bisa aware dengan apa produk yang kita punya gitu. Itu jadi at least ownership-nya ada. Nah, waktu itu di Detik mungkin dilihat karena mungkin dari background IT-nya si Reza ini kayak cukup lumayan kuat nih. Karena dari segi akademis kan memang S1, S2 saya kan memang lebih ke emang IT kan, ngomongin IT gitu kan. Tapi secara pekerjaan udah pernah bekerja di dunia IT, seenggaknya secara soft skill-nya udah ada nih dan hard skill-nya gitu. Tinggal kita belajar bareng di Detiknya untuk ngomongin produk gitu. Nah, makanya kalau saya bilang teman-teman kalau mau belajar produk itu, memang kan produk itu kan nggak belajar di kampus ya. Kita di kampus tuh nggak nemu tuh, oh mata kuliahnya product management itu nggak ada sama sekali. Itu sesuatu yang, kalau menurut saya, sesuatu yang memang harus didapatkan, either lu belajar langsung di lapangan, atau lu belajar sama orang. Kayak gitu. Dan kalau memang sebuah perusahaan membuka sebuah lowongan product manager yang masih junior dibilangnya, terus tiba-tiba ditolak karena nih karena nggak pernah punya pengalaman, yang nggak punya pengalaman orang junior gitu kan. Nah that's why dia mau ngelamar, mau belajar bareng sama kita gitu. Tinggal masalah chemistry aja nih, cocok atau enggak. Nah itu yang kemarin waktu itu akhirnya saya ngerasa mungkin ini jawaban alasannya kenapa diterima, dan akhirnya berjalan waktu itu hal yang akhirnya saya mikir, gue pun juga one day kalau misalnya gue nge-hire orang jadi junior, gue harus paham fresh grade ini pasti belum pernah ngerti produk, tapi at least mereka punya basic yang gimana dengan lu belajar bareng, dengan lu kerja bareng gue, belajar bareng nih, yuk gue akan grooming lu untuk ngerti produk, kayak gitu sih Mas. I see. Gua setuju ya. Jadi sebenarnya QA sama produk itu dua area yang sebenarnya nggak ada dari awal gitu ya. Jadi lahir dari kebutuhan sebuah perusahaan dalam membangun sebuah produk ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan benar-benar pure hanya engineer kan. Engineer mau back-end engineer, front-end engineer, kemudian hardware engineer dan lain-lain gitu. Semua asalnya dari situ. Di kampus pun di kuliah nggak ada ya tentang
SKS khusus buat produk sama quality itu nggak ada, cuma disisipin di rekayasa perangkat lunak atau apa gitu kan. Nah, jadi kan gue tuh terpikirnya gini, Ja. Berarti kalau misalkan seorang divisi produk butuh tadi mau hiring product manager yang junior dan dia basicnya fresh grade, kan dia belum punya pengalaman. Berarti yang lo lihat kalau misalkan lo sebagai user apa sih, Ja, dari si fresh grade ini yang mau jadi tim produk gitu kan? Apa yang harus mereka punya gitu sebenarnya? Kalau buat gue product manager itu Mas, Pak, gimana ngomongnya? Itu kalau ditanya product manager itu perlu punya apa sih? Gitu. Gue akan selalu jawab product manager harus punya dua hal, punya hard skill dan soft skill. Hard skill ini something yang lu pelajari di sekolah, di kampus pasti, akademis semua. Itu hard skill. Soft skill ini yang sebenarnya lo tuh nggak bisa pelajari di mana-mana. Ini murni dari pembawaan lo di pengalaman di kehidupan. Soft skill kayak apa sih? Kayak problem solving, cara lo negosiasi, komunikasi, cara lo bisa productivity dan kawan-kawan, itu soft skill kan. Nah, kalau dia junior, sebenarnya gue lihat itu oke. Gue ngeliat dari sisi hard skill-nya, dia IP-nya 3, berapa kumulat lah, dia lulusan terbaik lah. Oke, hard skill lo oke gitu kan. Tapi soft skill-nya gimana gitu. Gue nggak mencari orang yang pintar, tapi gue mencari orang yang bisa kerja bareng sama gue. Toh kan pada akhirnya lo kerja bareng sama gue nantinya kan. Percuma kalau lo pintar, IQ lo tinggi, tapi lo orangnya tipenya iya doang. Saat lo kerja bareng sama gue, lo bikin ini ya, iya. Lo bikin itu ya, iya. Lah lo bikin doang nih, lo nggak ada ownership-nya nih, nggak ada apa ya, nggak ada Pak, kayak Mas kayak jangan bikin ini deh, menurut saya bikinnya ini gitu kan. Nah itu yang gue cari. Gue cari orang yang mau belajar bareng sama gue. Karena kalau lo junior, makanya gue bilang ke teman-teman HR, kalau lo jadi junior, lo jangan ngomongin masa pengalaman. Mereka nggak punya pengalaman pasti, apalagi fresh grade. Pengalaman mereka cuma di kampus dan di organisasi. Itu pun kalau mereka mau organisasi, kasarnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah. Yang gue cari adalah mereka yang, makanya kita perlu ngobrol, karena gue tahu dengan ngobrol ini, oh lo bisa kasih ngobrol sama gue, lo ada nggak sih chemistry sama gue, lo mau nggak sih belajar, lo ada kemauan untuk belajar atau enggak, kayak gitu. Itu yang gue cari. Kalau itu ada, ya gue akan terima lo gitu. Cuma kalau nggak ada, cuma modal pintar doang, maaf ya, kalau cuma modal ya di belakang layar doang gitu. Karena product manager itu nggak coba ngomongin masalah di belakang komputer, nggak. Lo tuh ketemu orang pasti, ketemu tim IT, ketemu tim bisnis, ketemu tim marketing, ketemu end user bahkan. Lo datang ke lapangan, lo cari feedback. Lo nggak bisa tipe-tipe orang yang cuma just one way doang. Lo butuh orang yang two way sih, bisa at least lo bisa menggetar apa yang mereka mau. Nah itu yang gue cari sebenarnya. Makanya terkadang gue sering tuh dapat pertanyaan ke teman-teman, bisa gue bikin mentoring gitu ya. Mereka bilang, Mas saya ini bukan anak IT, saya ini backgroundnya teknik tambang misalnya. Tapi bisa nggak jadi product manager? Bisa, siapapun bisa. Even lo even lo dokter pun misalnya tiba-tiba lo pikir, gue pengen jadi product manager, bisa, nggak masalah. Karena awal-awal itu dicari bukan masalah akademisinya enggak, tapi kemauan lo untuknya ada nggak, soft skill-nya ada nggak gitu. Kalau itu ada, ya kita belajar bareng. That's why itu nggak ada kan di kampus-kampus mata kuliah seperti itu. Itu cari ada di kehidupan. Sekarang product manager, apa sih yang di kampus? Oh macam-macam sebenarnya. Kalau ngomongin mata kuliah ya, lo belajar komunikasi, lo belajar bisnisnya, lo belajar gimana caranya persuasif ke orang. Itu kan sebenarnya ada di kampus, cuma beda-beda mata kuliah. Jadi satu nih, jadi product manager. Nah itu yang gue cari orang-orang ini, mereka tangkap kasih apa yang mereka jadi di kampus kayak gitu. Sehingga yuk kita pas waktu lo belajar bareng sama gue, lo terima apa enggak, lo masuk apa enggak, kayak gitu. Aku ada pertanyaan nih ke Mas Reza nih. Mas Reza pernah nggak sih mendapatkan orang apply di tempatnya Mas Reza tapi lulusan bootcamp? Menurut Mas Reza, lulusan bootcamp, misal bootcamp product manager nih kan banyak ya sekarang. Bootcamp tentang product manager juga ada atau product owner juga ada. Lulusan bootcamp ya? Itu menurut Mas Reza gimana? Ada Mbak, ada. Bootcamp product ada udah sekarang ya? Ada. Ada. Menurut Mas Reza gimana nih? Kalau biasanya kalau lulusan bootcamp itu buat saya Mas itu jadi filtering, jadi gampang saya untuk nyortir. Mereka gini, kebutuhannya apa sih gitu kan? Oh ternyata di kantor butuhnya, oke, kita nggak bisa fresh grade ya, kita bisanya orang-orang yang mungkin minimal 1 tahun kerja gitu kan. Oke. Nah mereka ini yang pernah lulus bootcamp itu punya nilai tersendiri. Oh berarti lo punya pembekalan, lo punya pembuktian bahwa lo pernah bootcamp, lo pernah mendapatkan modal, mendapatkan pengetahuan yang dimana mungkin orang-orang yang cuma hanya fresh grade pun mereka nggak pernah bootcamp, mereka nggak dapat itu. Berarti ini udah ada validasi nih. Oh, ini orang berarti udah pernah ngerti masalah produk dan kawan-kawan. Itu menjadi
shortlist saya Mas. Jadi dari 10 yang bootcamp ada 4 orang. Oke, yang 4 gue utamain dulu deh. Yang 4 gue cek dulu gimana gue panggilin dulu gitu misalnya. Kalau emang dari 4 ini ternyata udah ada yang masuk ya udah stop. Tapi kalau dari 4 ini nggak ada yang berhasil, berarti gue akan coba ke yang nama yang lain kayak gitu Mas. Jadi apakah penting atau enggak? Baik lagi kan produk ini kan nggak bisa belajar di mana-mana ya. Nggak bisa belajar di kampus ya. Sekarang itu modalnya cuma belajarnya kalau nggak di bootcamp, di startup edutech kayak gitu kan yang mereka ngadain pembelajaran khusus buat product manager gitu kan. Tapi terkadang mereka suka tanya nih mereka, Mas saya udah bootcamp nih, saya di notice kayak gitu kan. Saya bilang kalau yang lain gue nggak tahu, cuma kalau buat gue ini nilai tambah, nilai plus. Karena lu punya sertifikasi, lu punya validasi bahwa lu mengerti product manager, lu ngerti product management. Sehingga seenggaknya lu punya basic yang memang, kan kalau ngomongin masalah sertifikasi kuliah, gue nggak bisa ngecek ya, benar apa enggak gitu. Tapi kalau ngomongin bootcamp, at least lu, ini orang ada kemauan dari awal untuk dia mau belajar product management. Kayak gitu. Iya, jadi fun fact kadang-kadang nih kita bisa hiring fresh grade itu hanya dengan ngobrol, nggak pakai tes teknis loh. Ya itu juga terjadi di posisiku waktu itu mau cari fresh grade. Ya udah ajak ngobrol dulu. Paling nggak kita udah tahu ekspektasi kita sama fresh grade itu mereka belum punya pengalaman ya. Kadang-kadang aku nggak tes coding atau tes apa, tapi ini kita punya masalah ini nih. Menurut lu gimana gitu dengan apa namanya? Pola pikir dia ya kan, pola pikir dia. Kayaknya sama kan ke tim produk, gimana yang ngasih teknis tesnya kan agak sulit ya. Paling lu kasih ini kan ya, ini ada produk ini nih, menurut lu gimana, apa yang kurang? Lu biasa pakai Tokopedia nggak? Misalkan gitu ya, Jaya. Pakai Tokopedia nggak nih? Di bagian sini menurut lu gimana? Efektifnya apa? Terus dia kasih jawaban gini-gini menurut saya berdasarkan apa nih? Biasanya kan tambahannya paling gitu kan ya, iseng. Berdasarkan apa ngambil keputusan itu atau POV itu? Iya, jadi kita mesti, kadang user sih banyak yang tahu ya kayak kita gitu, tapi ada juga yang udah masukin aja semua kualifikasi di iklan gitu, HR-nya mah iya aja gitu kan, akhirnya udah screen out duluan ya. Wah, seru. Gue tuh punya unpopular opinion sih, mungkin apa ya, mungkin nggak semua orang setuju sama gue gitu. Jadi gue tuh bukan tim yang pro dengan test case. Pak Reja sama Mas Ahmad. Jadi kan kalau teman-teman kan kalau kita hiring kan, pertama HR interview. Dari HR interview, HR interview gitu kan. Habis HR interview, gue kasih test case seminggu lo kerjain, nanti lo kasih ke kita sampai lo present gitu kan. Nah, gue tuh bukan tipe orang yang pro sama itu dengan test case itu. Kenapa? Karena gini, dengan lo ngasih waktu seminggu aja, itu berarti udah ada waktu dia buat gue nggak tahu apa bisa terjadi gitu. Dia bisa nyontek, bisa googling, bisa pakai AI, apalagi sekarang gitu kan. Dia bisa bikin sebagus apapun itu. Waktu present pun juga dia pasti udah benar-benar belajar gitu. Gue lebih suka, gue ada tipe orang yang lebih pro ke, lo mau test case, kita mau langsung aja ketemu waktu interview. Waktu interview, benar kata Preja, lo ketemu sama gue, kita ngobrol. Menurut gue ada case kayak gini, tapi bukan yang kita case ya, enggak, kita benar kayak ngobrol aja, karena poinnya adalah bukan mengetahui seberapa jago aja dia, tapi pola pikirnya gimana. Product manager itu ada apa sih? Product manager itu kita sering punya masalah prioritas misalnya, punya 10 backlog, mana yang duluan nih, itu aja kita ngobrol. Gue kok punya, kalau misalnya nih lo masuk nih, tapi gue ada 10 kerjaan nih, lo menurutnya gimana enaknya ya, gitu. Itu aja ngobrol kayak gitu, itu akan lebih fluent, akan lebih dadakan. Jadi karena kan di kantor juga dadakan kan, nggak mungkin minggu depan gue ada masalah ini di rumah, lo pulang lo kerjain, minggu depan lo ke kantor lo present, nggak gitu. Ini ada masalah ini, ya udah butuhnya hari ini juga solusinya. Ya itu maksud gue itu lebih enak gitu. Gue terkadang pernah ngomong ke HR, Pak kasih test case, nggak usah, kita ketemu aja. Gue panggil 2 orang ini, gue ajak ngobrol. Gue kasih case dengan selimut ngobrol ya gitu kan, akhirnya lebih enak. Ketahuan berarti lo nanti kalau ada masalah ini kelihatan nih lo gaya gimana, praktek seperti ini gitu kan. Jadi tanggung jawabnya bukan di dia doang, tapi di kita juga sebagai orang yang hire. Lo ngerti nggak sih apa yang dia omongin sama dia, lo ngerti nggak sih pola pikir dia, lo nyambung nggak sih sama dia, kayak gitu. Itu kalau gue sih tipe kayak gitu. Makanya gue tuh nggak gitu suka kayak kasih test case ya, kasih test case lagi, test case. Lo sekarang udah punya ChatGPT, lo googling pun juga gue yakin tuh bagus banget, dan dia punya waktu banyak buat belajar, buat buat badanin materi, buat present gitu. One day dia keterima, dia keterima nih misalnya, dia present bagus terus keterima. Ternyata pasti hari H
lo kan nggak bisa ada masalah, bentar ya Pak, saya cek GPT dulu, kan nggak mungkin. Lo sekarang itu juga ngasih decision gitu kan, kelihatan lah akhirnya gitu. Dan itu gue banyak banget dengar kabar teman-teman gue seperti itu. Kayak, ya nih dia waktu test case bagus, waktu present oke, kok pas diterima pas hari kerja, kok beda ya performance ya? Ya itu lagi gue bilang tadi, karena buat gue pribadi ya itu karena ada test case itu, dia punya waktu banyak buat untuk do the best-nya banget di dia, tapi do the best itu cuma dilakukan sama one day, nggak tiap hari-hari kerjanya dia akhirnya, kayak gitu. Ya, setuju dengan Pak Reza. Ya, berarti menurutku ya kalau di dalam posisi ini, mungkin buat yang baru-baru yang mau daftar atau apa yang mau apply, banyakin di skill problem solving ya Pak ya menurutku ya. Problem solving dan juga tentang komunikasi. Kayaknya dua hal itu penting untuk kalau yang nge-hire Mas Reza ataupun Pak Reza, mungkin kalian terbantu dengan dua skill itu karena ya itu tadi pola pikir untuk pemecahan masalah dan bagaimana kita memecahkan masalah dan komunikasi ke apa orang yang menginterview kita itu mungkin bisa menjadi kunci yang paling penting untuk kita diterima apa tidak gitu. Betul nggak sih? Iya, jadi key point-nya kayaknya key point-nya tuh kalau misalkan kita mau hiring fresh grade atau teman-teman masih junior ini sekalian advice buat teman-teman junior bahwa kita meng-hiring yang fresh grade itu, kita yang sudah berada di sebagai user itu, kita udah ready untuk mentor gitu sambil jalan, karena kita mindset-nya kita butuh kalian itu buat membantu dalam jangka panjang, bukan kita expect ke senior yang dia masuk besok bisa bantuin kita kelar deadline-nya tercapai gitu, tapi enggak, kita kayak investasi jangka panjang ke resource, ke human ya. Nah jadi kadang-kadang yang dilihat adalah kemauan belajar, bisa bekerja sama, gampang nggak, open minded nggak biasanya gitu, komunikasinya seperti apa. Nah itu jadi nilai penting dibandingkan hard skill-nya ya aja ya kadang-kadang ya. Bener Gitu. Tapi Pak, kalau yang sekarang ya yang sekarang kan posisi junior sudah sangat jarang banget dibuka ya. Gimana? Nah sebenarnya bukan hilang ya, tapi pintunya berubah menurut gua. Pintunya tuh berubah. Yang ini udah ada pintunya bisa dimasukin biasanya. Ini pintunya ketutup dulu nih. Nah, kalian harus cari pintu dari tempat yang lain. Contoh kan kayak misalkan sekarang QA junior sudah semakin dikit kebutuhannya. Masuklah dari pintu backend engineer, full stack engineer gitu. Karena di situ mereka akan melakukan testing. Nanti kalau udah di tengah tuh kalian bisa kemana aja gitu. Jadi kayaknya cuma ngetok pintunya agak berubah lah gitu. Analoginya even gitu. Kayak produk juga gitu nggak sih Mas Reza? Sekarang posisi junior udah sedikit banget nggak sih? Ya junior tuh saya ingat gini ya, kalau dulu mungkin Reza juga aware ya, 2 tahun lalu kayaknya product manager tuh di posisi di mana supply-nya dikit, demand-nya banyak. Sehingga that's why junior tuh banyak banget. 2-3 tahun tuh banyak banget ya. Zaman-zaman COVID terutama tuh kayak banyak banget product manager, junior gitu kan. Karena demand-nya banyak, supply dikit gitu. Cuma sekarang ini, tahun belakang ini ya back kembali, ini malah bertukar gitu, malah ketukar, supply-nya banyak, demand-nya dikit gitu kan. Benar kata Mas Amar, kayak junior tuh mulai dikit gitu kan. Tapi back lagi, nah ini kalau menurut saya sih, ini masalah mindset sebenarnya. Kalau pandangan teman-teman fresh grade ini adalah, junior product manager di perusahaan-perusahaan besar, ya let's say Tokopedia, Detik, Dana, Gojek dan kawan gitu. Iya, sedikit. Itu iya betul. Karena mereka udah di tahap bukan lagi masalah growing. Mereka di tahap di mana gue udah harus kompetisi sama orang lain, sama brand lain gitu kan. Mereka butuhnya senior yang udah jago-jago gitu kan. Nah, makanya kalau teman-teman ini fresh grade memang masih gue pengen banget tuh junior product manager, berarti carinya bukan yang di big fish. Lo cari ke tempat-tempat yang mereka lagi growing. Startup lagi growing, banyak kok. Ya, startup itu masih banyak kok. Startup itu masih banyak nyari junior. Even nggak usah startup deh, bahkan sekarang tuh gue dengar fenomena di mana ya, yang berbentuk korporat itu udah mulai ada product manager. Tinggal kita cari, korporat mana nih yang nyari junior product manager. Itu aja. Itu mindset ya. Kalau gue bilang. Atau kedua, berkata Mas Sama tadi atau Pak Reja bilang, ketoklah pintu yang lain. Kita nggak harus pivot, nggak. Banyak kok lo bisa masuk, at least bisa masuk dulu aja deh.
lo bisa masuk dari bisnis, bisa masuk dari tim apa ya? Ya kalau gue bilang gue selalu mikir produk ops itu dekat banget tuh ops, habis itu dekat banget tuh product manager. Pas lo udah masuk, pasti di perusahaan itu pasti akan ada momen di mana kita juga butuh produk nih. Oh karena si A-nya jago produk, ya udah kita nggak usah hire, lo aja pindah ke produk. Itu yang terjadi gitu. Jadi itu buat gue tuh mindset yang kita punya sekarang sih, dibandingkan kalau lo bicara, gue mau ke Gojek silakan, it's okay, nggak masalah. Mau ke Topet silakan, cuma mereka pasti udah nyari yang senior, udah nggak nyari yang junior gitu. Kalaupun ada pasti sedikit kayak gitu. Iya, dan permasalahan kita di tahun ini sekarang adalah startupnya semakin sedikit. Investornya mendingan beli emas. Gitu. Oke, kita lihat, seru banget ini. Mantap. By the way, aku mau tanya nih ke Mas Reza ya. Mas Reza kan udah lumayan lama ya, dari 2016-an sampai sekarang di produk ya. Kira-kira skill apa sih Mas yang paling kepake untuk produk sampai sekarang tuh apa? Mungkin bisa teman-teman perkuat di sana gitu loh kalau mau. Skill sabar ya kan, Ja? Teror kanan kiri, bisnis, tech, QA, belum service yang lain. Iya, udah. Biar Pak Reza yang cerita. Sabar tuh anugerah dari Allah ya, kayak manusia gitu kan. Ternyata nggak cuma kehidupan, tapi di pekerjaan pun terpakai ternyata kan. Sabar. Sabar gue harus mention kok sabar tuh iya. Sabar ya. Kalau orang bilang product manager kerja enak, nggak juga. pada aslinya emang harus sabar gitu kan. Cuma kalau ngomongin masalah skill tertentu, product manager itu awalnya kalau gue bilang berawal dari punya skill problem solving itu aja dulu. Problem solving bisa kemana-mana. Dengan lo paham problem solving, gue yakin komunikasi lo akan bagus. Gue yakin priority lo akan bagus. Gue yakin delegasi lo oke. Gue yakin lo bisa ngerti caranya ngasih solusi yang baik gitu. Jadi lo harus tahu nih masalahnya apa, solusinya apa. Itu udah. Karena terkadang banyak gue bukan banyak ya. Misalnya gue di pengalaman gue ya. Menurut keyakinan saya gitu ya. Di pengalaman saya banyak masih ada teman-teman yang junior. Bisa dibilang so tau dalam artian masalahnya ini ya, solusi ini gitu kan. Lo solusi ini based on apa? Enggak, biasa begini nih, nggak bisa biasanya. Lo nggak bisa ngomongin biasa itu, nggak bisa. Datanya apa, alasannya apa, reasonnya gimana gitu kan. Itu yang terkadang ya junior fresh grade pasti sangat menggebu-gebu, wajar, darah muda ya. Cuma baik lagi, lo harus tahu nih, lo harus tahu akar masalahnya apa. Masalahnya A, yaudah A, oke gini. Gue akan bilang emang A. Lo coba lo gali lagi, bisa aja masalah bukan A tapi di C atau di D gitu kan. Itu yang harusnya product manager skill pasti wajib punya, itu problem solving. Jadi dengan lo tahu masalah realnya apa, ngebantu lo untuk bikin tahu solusinya apa, kayak gitu. I see. Nah, aku ada pertanyaan lanjutan nih Mas Reza. Mas Reza kan udah ngomong salah satu skill terpenting adalah problem solving ya. Nah, ketika orang melamar nih sebagai produk, perlu nggak yang namanya portfolio, dan portfolionya bentuknya kayak gimana, Mas? Ini yang fresh grade atau nggak fresh grade? Yang ya terserah fresh grade ataupun non fresh grade kan, karena kalau programming kan dia kan bisa pakai GitHub ya, repository di GitHub dikasih kita tech lead-nya bisa ngelihat ini oke, bener kayaknya bisa nih, cocok nih. Nah kalau seorang produk itu dia gimana Mas untuk bikin portfolionya dan ngasihnya itu dalam bentuk apa? Oke, kalau fresh grade mungkin kita nggak bisa ngasih portfolio ya, lebih karena tadi gue bilang ya, kita lebih bisa ngobrol-ngobrol sih Mas gitu. Cuma kalau senior yang udah punya pengalaman 1 tahun lah minimal, portfolionya apa? Lo harus wajib mention apa produk yang pernah lo bikin. Jadi misalnya kerja di Tokopedia, produk portfolio lo apa? Lo pernah bikin apa? Gue pernah bikin fitur misalnya fitur logistik gitu kan. Lo harus jabarin logistik itu apa fiturnya. Terus peran lo di situ apa peran lo? Ada achievement-nya apa enggak? Itu aja. Itu cukup. Jadi bikin intinya lo menjelaskan, ngejual diri lo lewat produk lo. Gue pernah bikin produk ini. Ya oke, kan yang tahu produk itu doang kan. Gue nggak tahu produk itu produk apaan. Lo jelasin sedikit. Ini adalah produk untuk ngirim barang misalnya. Di sini peran gue adalah untuk gue ngemimpin dari end to end. Oke, achievement-nya apa? Dalam waktu 3 bulan berhasil dapat let's say revenue 20%. Ya udah itu cukup.
Jadi gue tahu, oh gini, nanti waktu interview, itu akan gue tembak, kayak, lo pernah bikin produk ini ya? Ini revenue, ini based on apa revenue-nya, bla bla bla, gitu. Emang kesulitannya apa sih, kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Nggak usah banyak-banyak, itu juga cukup sih. Itu harusnya yang nge-hire udah paham, oh lo pernah bikin ini, ada achievement-nya, ada KPI-nya, itu cukup. Ya, karena menurutku hal itu banyak yang ditanyakan gitu loh ke orang-orang yang mungkin kayak QA pun sama produk tuh sebenarnya kayak kalau misalnya ngelamar kerja itu kita harus nulis apa ya di CV kita gitu loh. Apa yang perlu kita buktikan gitu loh. Misalnya ya tadi kan akhirnya tahu nih aku di produk bahwasanya aku udah bikin produk ini ataupun fitur ini di perusahaan ini, dan nanti kan orangnya bisa tahu dan nyoba sendiri, oh ternyata oke, nggak ada bug dan sebagainya misalnya gitu. Nah QA juga kayak gitu ya Pak Reza ya. Jadi sebenarnya banyak nih junior yang bingung banget nih Pak Reza, kayak QA itu dia harus nulisin apa sih gitu. Kan untuk codingannya juga NDA ya, kadang dia ada NDA-nya, tidak boleh disebarluaskan gitu. Kan nggak mungkin juga nge-share codingannya. Misalnya manual testing, ya seberapa tahu dia impact-nya sama bisnisnya ini gitu. Kalau Pak Reza gimana nih Pak Reza tentang QA ini? Sebenarnya portofolionya QA sama produk tuh hampir mirip gitu, hampir mirip. Harus ada sisi produknya dan bisnisnya juga, dan apa yang dilakukan, perannya apa, tadi Pak Reza udah mention, itu bener banget. Misalkan contoh ya tadi, misalkan dari sisi produk, Pak Reza share bikin produk bebas ongkir nih misalkan ya, bebas ongkir, dan itu Pak Reza bikin bebas ongkir bisa nge-get revenue atau user acquisition baru sekitar 20% dari tahun lalu atau last quarter gitu. Itu kan impact-nya jelas ya. Nah, QA paling nulisnya kayak gitu. Nulisnya adalah dia deliver si produk bebas ongkir itu untuk nge-get tadi impact-nya secara bisnis apa, tapi apa perannya di situ? Oke, dia bisa deliver dengan hanya 2 hari testing, zero critical bugs, kemudian tidak ada tiket lanjutan dan lain-lain gitu. Nah, jadi dia kemas itu. Nah, ini sebenarnya biasanya dilakukan oleh 5 orang dengan 5 minggu. Ini hanya 2 hari dia bisa efisiensi. Nah, 2 hari per 35 hari itu jadi presentasi dia untuk saving main day. Nah, saving main day-nya ini nanti yang jadi portofolionya si QA, bahwa dia bisa testing ini. Oh, berarti testingnya efektif. Semakin efektif, semakin sedikit, dan bugs-nya tetap nggak ada yang lolos gitu. Jadi orang udah akan lihat ke situ. Itu portofolio salah satunya. Kan ada sisi produk sama bisnis, impact-nya apa. Itu yang paling penting. Junior, senior, bahkan lead kadang-kadang tidak kepikir nih bikin portofolio yang seperti itu yang dia biasanya lakukan atau tulis, terutama di CV ya. Biasanya kan tulisnya di CV ya. Oke, saya melakukan manual testing 1000 test case produk A, udah selesai. Terus apa 1000 testing ini benchmark-nya apa? Apakah baik, apakah cepat, apakah efektif, atau karena banyak jumlahnya? Itu nggak ada ininya, tolak ukurnya nggak ada gitu. Nanti ada seninya lagi, gimana bikin, kadang-kadang kan kita harus menceritakan kenapa kita bikin ini, kayak misalnya produk kenapa bikin ini, harus ada background problemnya dong, bisa. Nah, merangkai kata mulai dari background problem, action, sampai business impact itu kadang-kadang yang kita ada seninya lagi gitu. Gimana ya caranya hanya satu line tapi pembaca tuh ngerti gitu. I see. Jadi yang tetap ya dari sisi bisnis dan produknya itu harus ada, tapi nanti akan dijelaskan secara teknis lagi kalau untuk QA. Iya. Itu ya Pak Reza ya. Ya mirip-mirip lah, produk juga sama. Betul. Aku mau lanjut nih ke Mas Reza ya. Mas Reza, menurut Mas Reza nih dari 2016 sampai sekarang menjadi seorang product owner, itu kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Mas? Kan zaman sudah berubah nih, pasti yang dulu sama yang sekarang pasti beda nih tantangannya. Ya, negara api menyerang kan? Tantangannya negara api menyerang. itu yang sekarang, oke. Habis terbit terus sunset dengan cepat gitu gak sih? Udah kayak Bitcoin Pak. Aduh. Di jurang terus. Tadi mulai dari jurang ya? Apa? Udah bebas gitu, udah bebas. Udah bebas ya. Makanya hati-hatilah mantek-mantek asing lah.
Ya gitu. Aduh. Aduh, ya Allah. Tadi apa ya? Oh ya, tantangan terbesar ya. Tantangan sama sih Mas. Kalau kalau saya boleh bilang dari awal dulu sampai sekarang, product manager itu tantangannya selalu gimana caranya punya hubungan dengan tim yang lain gitu. Eh, Contoh nih misalnya product manager kan, karena kan kalau dilihat kan product manager itu dia jadi apa ya? Kalau ibarat kata kayak palang pintu ya, palang terdepan nih, garda terdepan sebuah produk gitu kan. Biasanya ya ini mohon maaf nih menurut keyakinan saya biasanya tuh selalu berantem sama kalau nggak sales tim bisnis gitu ya pasti sama tim tech gitu tim bisnis itu apa ya kita semua tahu lah kalau ada pasti kan kalau sebuah produk itu kan pasti KPI-nya pasti ngomongin duit revenue gitu sehingga tim bisnis ngerasa oh lu harus bikin produk yang nge-get revenue nih gitu kan. Pokoknya ownership-nya ada proyeknya ada di gue gitu. Kita udah bikin produk A, udah mau development, lagi development, tiba-tiba bisnis bilang, ternyata nggak berhasil, kayaknya salah deh, kita perlu ubah ini. Nah itu tuh tantangannya tuh, berubah di tengah jalan, yang mana masih menjadi kebiasaan dan gue yakin banget di semua perusahaan pasti masih jadi kebiasaan di mana kita udah jagain bener-bener tiba-tiba masih ada perubahan, masih ada berubah kayak gitu. Itu tantangan kita gimana caranya si product manager kalau at least pertama bisa ngomong, bisa ngejagain ke tim bisnis, nggak bisa dong gue udah jalan gini-gini, atau kedua selalu punya plan B atau backup. Kalau misalnya berubah, apa yang gue harus lakukan, apa yang gue turunin, apa yang gue diberi prioritasation seperti itu. Harus punya apa bahasanya gue lupa tuh. Harus punya trade on ya, trade off ya kayak gitu. Nah, trade off atau dan kedua sama teman-teman tech gitu, teman-teman tech product manager sering banget gue perhatiin ini juga jadi pengalaman gue sih. Kita tuh menganggap tim tech itu hanya sekadar tim tech, sehingga tapi itu yang sering gue lihat gitu kan. Sehingga menurut gue produk itu malah lebih dekatnya sama tim tech harusnya, bukan sama tim bisnis gitu karena produk itu waktu lo bikin produk ya lo bikin produk sama tim tech bukan mau ngomongin sama tim bisnis gitu. Jadi harusnya lo bisa kerja jalan bareng sama tim tech. Cuma terkadang banyak teman-teman produk yang ya udahlah tim tech aja udah ya udah gue bikin produk gue bikin waktu gue udah kasih udah beres gitu kan gue tinggal aja itu nggak bisa kayak gitu sehingga tim tech-nya menjadi defense. Sering banget misalnya mau bikin produk ini tim tech-nya bilang nggak ada manpower, nggak ada teknologinya, nggak ada ini nggak ada itu gitu, udah defense dari awal gitu kan. Nah itu tantangannya harusnya tim produk itu si product manager itu harusnya bisa mengambil hati, bisa lebih lo harusnya bisa lebih deketnya sama tim tech lo, bukan sama tim bisnis gitu kan, karena lo berdua tuh yang jadi garda terdepan kalau produk ada masalah kayak gitu kan. Jadi tantangannya apa? Tantangannya lebih gimana cara lo bisa maintain hubungan dengan tim yang lain sebenarnya. Itu yang terjadi. Karena maintain hubungan ini bukan berarti maintain hubungan terkait masalah negatif, enggak. Tapi terkait untuk menjaga produk lo. Ngejaga produk lo gitu. Tim bisnis harus tahu produk lo nggak bisa gugat kalau udah berubah. Kalau ada development misalnya gitu. Tim tech juga harus tahu waktu produk itu udah nyampe ke tim tech, berarti tim produk udah melewati berbagai macam user feedback, berbagai macam wireframe, berbagai macam data-data lain sehingga udah jadilah gitu kan. Tim tech harus bisa memahami itu. Jangan sampai tim tech juga defense. Nah, tim produknya yang harusnya bisa komunikasi dengan baik dengan tim engineer-nya kayak gitu. Itu kedua. Yang ketiga, itu tadi kalau perusahaannya dibeli sama orang lain, merger lah. Itu baru jadi masalah. Ya Pak Reja ya. Jadi ini product migration lah. Ya. Yeah. Makanya kalau dibeli jangan dibeli dengan bisnis yang sama gitu aja, masih ada dikorbanin ya Pak Reja ya. Iya, setuju. Benar. Ya ini ya kan gue langsung jam nggak mau ini ada di kubangan lama-lama ini bahaya karena kan kita migrasi mulu kan apalagi gue ya kalau Pak Reja kan dulu tetap di sisi Tokopedia-nya gitu kan lo di gue kan waktu itu digital kan dia benar-benar harus bikin ya Pak Reja sempat di GTL walaupun akhirnya nggak jadi ke GTL gitu kan jadi tetap entity sendiri. Nah ini gue karena di Tokopedia atau di GoTo kemudian sampai ke ByteDance itu gue udah 7 tahun kan ya waktu itu 7 tahun tuh ketemu berbagai macam produk dan gue
secara jujur ya, gue senang banget gitu bekerja bareng sama Pak Reza ini. Kenapa? Karena dia adalah orang produk yang menurut gue ya, ini unpopular opinion juga, menurut gue adalah dia ada benar-benar seimbang di tengah-tengah antara engineer atau internalnya ya, di bagian development dan ke bisnis. Tapi sebenarnya ada juga dulu tim produk yang berarti pro ke bisnis. Jadi apa bisnis bilang, bisnis wants, itu ya udah, no matter what apa yang terjadi di development team berarti ada tech-nya, ada produknya, ada QA-nya, ada data dan lain-lain. Itu harus ngikut, dan produk ini bukan jadi filtering yang pertama, bukan jadi layer pertama, tapi justru meneruskan apa keinginan bisnis secara mentah, lalu ayo let's make it happen in the fast time gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita jadi against the product ya, gue sebel banget sama tim produk nih gini. Nah, fun fact ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian sebel produknya berubah-berubah, requirement berubah, percayalah itu bukan dari teman orang produk, itu karena ada tangan-tangan tak terlihat di atas produk yang menggerakkan itu kebutuhannya ya, gitu. Nah, apalagi dewanya waktu itu bukan hanya orang bisnis gua, dia orang operasional juga gitu. Jadi wah gila, di dewa ini bisnisnya udah stop tapi operasionalnya butuh. Jadi mau nggak mau tuh tim produknya kewalahan, dan ini nggak banyak produk yang bisa membentengin diri. Dulu kalau Pak Reza ada produk penting, walaupun penting misalkan critical priority-nya gitu ya, dia bisa assess dulu, dia benar-benar nggak langsung bilang iya gue sukanya gitu, dia langsung assess dulu ke tim internal, tim tech bisa nggak nih ada kebutuhan ini, kita tahu ini ada leak di production, terus loss money sekitar berapa M, tapi tetap tenang gitu ya, tetap tenang untuk mengakses dulu bisa kapan, bisa trade off gak dan lain-lain. Itu gue seneng gitu, itu yang dia ngajak semua tim development itu komunikasi bahkan sampai ke QA-nya. Nah itu salut banget, semoga semua bisa kayak gini sih tim produk gitu ya. Dan kayaknya satu hal yang penting ya, penting nggak sih Ja kalau misalkan produk tuh harus bisa baca data ya, Ja? Buat gue penting. Ya, karena buat gue penting karena apa ya, bisa dibilang produk itu harus berjalan dengan data driven sih. Contoh misalnya yang paling gampang logikanya ya, yang gue suka adalah misalnya nih gue datang ke Bumel lah, bisa gitu contohnya. Ini masih Tokopedia ya, ke Bumel gitu ya. Bumel, mau dong Tokopedia warnanya berubah jadi kuning gitu. Kenapa aja jadi kuning? Gak apa-apa, bagus aja. Nah, itu tuh nggak bisa tuh. Tim produk nggak bisa tuh based on nggak apa-apa, bagus aja. Kayaknya oke deh. Kayak lagi rame deh. Kayak di sini lagi nggak bisa. Lo nggak bisa ngomongin produk sesuatu based on intuisi doang, nggak bisa. Lo harus based on data. Datanya apa? Oh, gue udah dicek datanya nih. Gue udah riset 1.000 orang. 90% bilang suka kuning. Udah ada data tren 5 tahun ke belakang, bla bla bla. Itu lo harus ada datanya gitu. At least, dan itu kan gini. Lo boleh nggak bisa cari data, it's okay. Oke, gue nggak bisa nih gali datanya. Oke, mungkin lo bisa kasih ke tim data BKG. Tapi BKG data yang udah dibikin ke tim data, yang bisa baca kan lo harus punya kemampuan itu. Kalau lo nggak bisa baca, misalnya tim data juga yang baca gitu kan, terus lo iya aja, percuma juga gitu. Itu kan jadi misleading. At least lo bisa ngerti cara baca gimana. Lo bisa ngerti, oh grafik kalau makin 5 tahun ke belakang makin naik, artinya apa ya? Artinya makin bagus dong. Itu kan common sense kan. Maksud gue itu dia, lo based on data. Dan lo nggak bisa apa-apa cuma based on intuisi, based on kepengen, based on katanya itu nggak bisa. Lo bener-bener, datanya bilang nggak begini, kayak gitu. Jadi itu jadi modal lo one day. Misalnya tadi kayak Pak Reza bilang, gue dapat backlog dari bisnis misalnya, gue nggak nungguin, gue akses pakai data, gue aksesnya. Oh ternyata pas gue akses datanya bilang nggak, bisnis bilang kita oke lo bikin bebas ongkir misalnya, karena di 2 tahun ke belakang bebas ongkir naik terus. Pas gue cek, enggak kok makin turun datanya. Gitu. Ini gimana nih, apa yang terjadi nih gitu. Jadi itu modal lo juga buat lebih ningkatin ownership si produk itu sih. Ya, mantap benar. Kadang-kadang datanya udah bener valid ya, tapi ada yang nggak mau ngakses internal gimana, ternyata nih small impact tapi effortnya gede, tapi tetap dipaksain gitu ya, yang kadang-kadang bener. Lo bisa lebih ngebaca datanya karena mereka grafik misalnya udah 5 tahun ke belakang income-nya gede gitu kan, tapi lo jangan setahun doang, lo tarik ke 5 tahun.
tahun tuh gimana secara tren grafiknya gitu kan. Kasarnya kayak gitu kan. Oh ternyata grafiknya turun ya, itu yang terjadi gitu. Lo nggak bisa cuma ngeliat dari satu sisi doang. Kasarnya kan. Betul. Jadi return of investment tuh bukan hanya dari sisi bisnis tapi dari sisi resource juga teman-teman ya. Jadi ROI untuk mengerjakan project yang atau data yang sudah terkumpul itu tadi worth it gak sih dikerjain sekarang, prioritization jadi perlu ya dari tim produk ya gitu. Bener. Kangen kayaknya kita perlu kerja bareng lagi nih kayaknya. Bisa kali. Gitu. Di mute Mas Ahmad. Bikin perusahaan sendiri aja Pak, biar nggak diakuisisi sebentar. Oh, waduh. By the way, aku mau tanya nih ke Mas Reza. Mas Reza kan sebagai produk itu kan ada di tengah-tengah ya. Jembatan komunikasi lah antara bisnis dan tech dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, pasti kan Pak Reza ini jadi sasaran kayak love and hate gitu kan. Nah, gimana cara Mas Reza ini ngebangun trust untuk lintas role dan departemen gitu loh. Biar semuanya tuh bisa trust dan bisa love gitu. Dia semua, kalau masalah ini semua udah trust sama dia. Lihat itu modal utamanya apa ya? Lihat. Nah, itu modal utamanya apa ini? Wajah tampan ini modal utama. Semua orang trust nih, pria baik-baik nih. Wah, seru nih. Astagfirullah. Undur diri saya. Modalnya apa ya? Modalnya dua sih pasti. Pertama, tadi yang tadi saya bilang sih Mas, soft skill ya. Soft skillnya adalah ngomongin komunikasi gitu. Kita harus punya komunikasi yang baik gitu. Komunikasi yang baik ini kan baik lagi, misalnya si bisnis bilang A gitu kan, bahasa bisnis lah. Pasti kita nggak bisa bilang bahasa bisnis ke teman-teman tech gitu kan. Kita bicara dengan bahasa tech gitu kan. Berarti butuh komunikasi yang bagus. Delivery-nya juga harus yang benar gitu kan. Dalam artian, ada masalah ini, kalau kita delivery-nya menggebu-gebu, judgmental, ya siapapun itu masih akan ngerasa, kalau nyalain gue sih gitu kan. Tapi lo juga di posisi di mana delivery juga harus yang bagus gitu. Jadi cara gimana, latihlah komunikasi dengan baik gitu. Bicara dengan tim tech itu begini, bicara dengan bisnis itu begini, marketing begini, ops begitu, beda-beda pasti. Gitu kan. Even bicara dengan customer pun juga lo nggak bisa bicara customer yang iya Pak, ini salah gini, nggak bisa. Lo ya mohon maaf Pak, pasti ada etikanya lah kasar kayak gitu kan. Jadi latihlah komunikasi dengan baik gitu. Itu yang gue lakukan. Dan terkadang kalau misalnya ya contoh Pak Reja deh gitu kan. Misalnya Pak Reja orangnya asik gini-gini, ya udah yuk kita nongkrong bareng gitu kan. Bahkan dengan nongkrong dengan kita bahkan motoran bareng gitu kan. Itu malah kalau lo bisa ngebikin bonding, itu malah lebih baik sebenarnya. Kayak gitu. Oh, gue bikin bonding sama tim bisnis, gue bikin bonding dengan teman-teman tech gitu kan. Itu lebih enak, lo lebih nyampur. Kalau yang gue lakukan biasanya mungkin Pak juga aware lah. Gue tuh biasa ajak nongkrong aja. Lagi nongkrong dalam artian lagi di mana? Ya, kita ngobrol, kita ngopi, kita makan siang bareng gitu kan. Bikin bonding itu ada. Mereka itu bukan teman bukan orang yang cuma bikinin produk lo, enggak. Mereka itu adalah orang-orang yang memang kita kerja bareng. Kita nih ibarat kata kalau ngomongin perusahaan kita ini kayak keluarga gitu loh, kayak keluarga aja, kayak ini saudara gue, ini teman, ini adik gue, kakak gue gitu kan. Gimana ya itu bonding yang harus lo bikin kayak gitu. Jangan lo pikir dia cuma pada aja cuma ngetes doang. Udah gue ke dia kalau lagi ngetes aja, kalau nggak ngetes cuekin aja. Jangan gitu, enggak. Ya kita kan kerja bareng, tapi ketemu. Gitu. Bikinlah bonding yang benar gitu kan. Dengan bonding itu gue yakin juga secara komunikasi kan lebih gampang. Itu satu. Kedua, buat gue cara yang paling gampang bangun trust adalah dengan lo punya ownership yang baik. Dengan lo punya ownership yang baik ke produk, orang akan ngeliat, oh si Reja ini ngejagain banget produknya. Oh Reja ini kalau ada punya ownership yang baik, apapun backlog yang masuk pasti dia akan mengutamakan kualitas, pasti akan bikinnya bagus, nggak mungkin enggak gitu kan. Kayak tadi Pak Reja bilang, oh si Reja ini kalau ada backlog apa dia jagain dulu nih, dia assessment dulu gini. Itu kenapa gue assess, karena gue punya ownership-nya, ini produk gue gitu kan. Ini anak gue kasarnya, ini apapun terjadi ini tanggung jawab gue pengen anak gue ini punya hal yang baik, yang bagus gitu. Itu yang salah satu contoh kedua yang mungkin bisa kita lakukan sih. Jadi antara komunikasi sama ownership itu sendiri. I see. Jadi ketika komunikasi itu terjalin, intinya orang juga mengenal kita luar dalam ya, nggak cuman di dalam pekerjaan tapi juga di luar pekerjaan juga. Dan ketika ownership-nya kita ada, orang jadi lebih trust bahwasannya kita itu akan memberikan yang terbaik lah di dalam project ini gitu. Nah, menurut
Mas Reza sendiri gimana sih? Ini kan karena Mas Reza kan berada di tengah-tengah lagi nih. Gimana caranya imbangin kebutuhan nih antara bisnis, user sama tech ini gimana? Karena kan pasti kebutuhannya beda-beda nih. Ngimbanginnya kita nggak bisa menutup fenomena di mana bahwa pasti semua targetnya atau goalsnya adalah duit gitu kan. Pasti bisnis lah, nggak mungkin nggak gitu. Lo bikin produk pasti pengen gain revenue gitu. Ngimbanginnya gimana? Pertama-tama kita sebagai teman-teman produk itu harus punya visi misi yang sama dulu nih dengan teman yang lain nih, dengan teman-teman tech, dengan teman-teman produk, tim produk pun dengan teman-teman bisnis adalah kita bikin produk, pengen bikin produk yang terbaik, pengen bisa ngedrive revenue yang baik kayak gitu kan. Tim bisnis pun juga harus paham produk itu kerja gimana, tech-nya kerja gimana, tech-nya juga harus paham bisnis itu kerja gimana, produknya gimana. Yang penting kita nih tim produk itu jadilah jembatan yang baik sebenarnya. Jembatan yang baik dengan itu tadi yang saya bilang Mas, produk itu harus bisa berbicara dengan bahasa masing-masing. Bahasa bisnis, ya kita ngomong ke bisnis nggak bahasa bisnis. Lo dengan ngomong tech nggak bisa ngomong bahasa bisnis. Lo nggak bisa ngomong masalah ROI mungkin, masalah revenue, masalah margin itu nggak bisa. Lo ngobrol dengan bahasa tech kayak gitu kan. Itu adalah skillnya si product manager harus dipunya gimana caranya bisa bicara dengan berbagai macam bahasa kasarnya kayak gitu. Ngimbanginnya gimana? Itu tadi, kita harus tahu tech itu maunya kayak apa sih? Oh, tech maunya, lo kalau ada produk, jangan langsung iya aja dong, misalnya assessment dulu. Oke, kita lakukan. Bisnis mau gimana? Oh, lo kalau ada produk ini harus cepat gini-gini. Oke, kita lakukan. Tapi masing-masing kita kasih tahu, kita kasih pengertian. Bisnis, oke, gue tahu lo mau bikin produknya cepat. Tapi ingat ya, tim tech kita cuma 5 orang misalnya, manpower dikit, kita bikin, nggak bisa semua cepat. Si tech juga mungkin sama, tech gue tahu nih gue jagain produk ini, tapi ingat ya karena bisnis suka tengah jalan gitu. Paling gampang caranya adalah bikin SOP, itu paling gampang sebenarnya. Paling mudah lo bikin SOP, lo bikin guideline, di mana guideline ini yang lo harus lakukan, semua orang harus mengiyakan, harus mengamini, oh guideline seperti ini ya, nggak bisa tuh kita punya SOP di mana nggak bisa kalau produk udah development lo ganti-ganti misalnya, bisa ingat itu ya. Tech juga sama, tech lo harus punya guideline di mana setiap awal bulan lo udah bisa bikin budgeting buat manpower ya kayak gitu. Jadi itu harusnya terkadang menjadi hitam di atas putih yang harus kita iyakan bersama-sama sih. Saya sih. Jadi dengan adanya SOP itu jadi bukan kedua ya, banyak pihak pun jadi akhirnya tahu oh batasanku ini ya. Jadi tidak boleh melebihi ini dan kewajibanku ini dan hakku ini. Jadi mereka lebih bisa tanggung jawab sama pekerjaan mereka dan lebih kayak tahu nih role-nya apa untuk role-nya apa untuk role mereka sendiri. Betul. Oke. By the way, aku ada pertanyaan nih Mas Reza yang basic lagi nih. Kan banyak nih tentang produk itu istilah-istilahnya sama dengan QA. Di QA kan ada QA manual, QA engineer, SDIT dan sebagainya. Nah, di produk kan ada yang namanya TPM, PM, PO. Nah, itu bedanya apa sih, Mas? Sebenarnya dulu banget ya, Mas. Awal-awal produk tuh 10 tahun lalu gue ingat banget tuh cuma ada satu product manager sebenarnya. Product manager itu palu gada. Semua tuh urusan product manager. Even dulu tuh gue ingat banget di detik itu yang nge-QA itu product manager yang ngetes. Jadi abis dari tech abis development, siapa yang ngerjain nih? Siapa yang ngetes nih? QA kan, harusnya QA kan. Cuma dulu nggak ada QA. Oh yang ngetes ya product manager juga atau nggak si back engineer gitu kasarnya kan. Terus ke sini makin variatif nih. Berkata Mas ada TPM, ada PO, ada PM, ada product marketing manager bahkan ada apa lagi tuh gue sempat beberapa gitu. Nah, cuma kalau dibandingin 3 tadi, TPM, PM, PO, bedanya apa? PO itu product owner, dia urusannya produk doang. Dia urusannya adalah pre-development. Dari backlog sampai deliver aja, sampai deliver ke development. Itu urusannya si product owner. Oh, mau bikin produk ini nih, yang ngeriset, yang ngecek analisa data, bikin PRD, yang set meeting, yang ngejak meeting, yang present, itu semua product owner. Waktu udah sampai development, itu biasanya pindah ke teman-teman project manager yang ngurusin development kan, butuh Scrum Master, project management gitu, project manager. Nah, product manager biasanya itu udah end to end. Dari awal dibikin dia, sampai development yang ngerjain dia, udah development, udah ngetes, launching, ngurusin dia juga. Itu product manager. Biasanya di sebuah perusahaan ada product manager itu, berarti biasanya nggak ada project manager. Sama, ada PO, pasti ada project manager, nggak mungkin nggak. Karena PO itu cuma sampai
pre-development, development sampai launching, terus ada project manager yang ngurusin semua. Nah, TPM itu berarti dia lebih segmented lagi. Dia lebih ngomongin kontekstual secara teknis. Dia paham tuh ibarat kata dia teman-teman tech atau teman-teman engineer yang memang punya tugas lain, scope lain untuk bisa ngurusin si development project secara timeline development sendiri. Jadi dia ngerti tuh codingan, dia paham tuh bikinnya pakai Java apa, pakai Java atau pakai apa tuh dia paham itu. Nah, tapi dia juga yang dia yang bikin TRD, dia juga yang ngurusin timeline dan sampai launching juga itu TPM kayak gitu. Jadi TPM itu lebih ke arah sama dari hulu end to end juga, tapi lebih partsnya ke teman-teman engineer. Kalau product marketing tadi juga product marketing manager. Biasanya kalau product marketing manager PO udah bikin, project manager udah develop, udah launching, after launching itu urusannya product marketing manager. Gimana cara dia bisa mengmarketingkan produk tersebut? GTM-nya gimana sih kayak gitu? Wow, banyak juga ya klasifikasi. Nah, pertanyaanku adalah sekarang yang dibutuhkan itu yang mana, Mas? Lowongannya yang paling banyak nih, karena pasti ada banyak yang hilang juga kan? Paling banyak sekarang masih di product manager sih, Mas. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang, dan tadi saya bilang, product manager lebih palu gada. Lo paham cara ngambil datanya, bikin PRD-nya, bikin timeline development-nya, kadang-kadang ngetes juga, launching-nya gimana, abis launching lo evaluasi, lo GTM, itu biasanya product manager sih. Perusahaan itu emang lebih tugasnya dia. Oke, keren banget ya. Dan aku tadi mention ya, Mas Reza tadi bilang bahwasannya sebelum ada QA, PM yang ngetes aplikasi itu. Berarti kan sebenarnya PM juga bertindak sebagai QA kan ya di awal-awal adanya PM dulu ya Mas Reza ya. Nah, menurut Mas Reza nih, ketika di sebuah project itu tuh Mas Reza lihat quality itu tanggung jawabnya siapa sih? Di sebuah project quality itu tanggung jawabnya si product owner kalau menurut saya, Mas. Bukan ngomongin baik lagi ya, kita ngomongin produk apapun itu ya, di skema manapun, di state manapun pasti akan selalu menjadi tanggung jawabnya teman-teman produk. Gitu. Kalau tapi kan tugasnya QA ke tes. Ya QA kan ngetes, tapi baik lagi, tinggal kan baik lagi ke lunya oke apa enggak dengan hasil tes tersebut, bener enggak? QA kan ngetes based on gini, QA itu pun ngetes based on dari apa yang udah dibuat sama si produk ini bikin PRD misalnya, dibikin PRD ini kan dia ngasih tuh skenario gitu kan, terus nanti ada masa di mana QA bikin testing skenario kan pasti akan dikasih lagi ke produk. Produk gue bikin testing skenario ini ya bener apa enggak nih? Produk akan ngecek tuh, bener nggak ya mas skenario gue kayak gitu kan? Udah oke nih, yaudah berarti si QA yang ngetes gitu. After di testing ternyata misalnya ada possibility di mana ini abis dites nih, tapi ternyata yang lolos cuma 90%, yang 10% lagi mungkin ada P1, P2. Nah di sini di produk, lo oke apa enggak nih buat lolos tetap launching? Kalau buat lo buat gue tetap kualitas nih, nggak bisa nih P1 beresin dulu. Oke, beresin dulu tapi data mundur ya. Nah itu gimana tuh si produk gitu kan? Baik lagi produk yang punya decision. Makanya tadi gue bilang kalau buat gue sebenarnya bukan nggak ngomongin kualitas mentang-mentang teman-teman QA-nya quality itu tugasnya mereka. Iya, ngetes iya, tapi kan mereka secara ownership-nya bukan di mereka, ownership tetap di lo di produk. Lo yang decide apa enggaknya gitu. Kayak gitu sih, Mas. Oke, karena si produk itu dari hulu ya. Dari hulu sampai hilir itu bertanggung jawab, jadi yang nantinya yang menentukan pun bakal si produk juga ya, ini oke apa tidak dengan adanya laporan dari QA tadi, gitu ya Mas ya? Bener kayak misalnya ada isu nih, misalnya kayak ada isu dilaporkan, ya produk akan bilang ini gue solve atau gue solve ya kan itu tugas tanggung jawab lo untuk nge-decide gitu kan. Kalau disuruh solve ya ayo di solve tinggal sama teman-teman tech, kalau nggak di solve ya dimin aja kan. Baik lagi itu ownership-nya si produk. Lo gimana nih produk lo, pengen produk lo seperti apa sih gitu. Kita nih teman-teman tech QA gitu ya kita cuma bantuin lo bikin aja gitu kan, tapi mau jadi kayak gimana kan lo yang ngerti, lo yang paham, kasarnya gitu sih. Oke. Nah ini aku mau tanya lagi nih ke Mas Reza tentang quality tadi. Mas Reza kan sebagai product owner atau product manager kan biasanya kan point of view-nya tuh kayak helikopter view ya, yang ngelihat ke atas semua gitu. Nah,
biasanya Mas Reza ini ngelihat kebocoran quality itu terjadinya di mana sih Mas? Misalnya ketika di developer kah atau ketika di QA-nya kah terjadi kebocoran, oh quality-nya ini kayaknya kurang di proses ini deh gitu. Kebocoran quality terkadang saya lebih ngeliat di awal malah Mas. Di awal tuh di persiapan ya kalau di produk ya kita bilangnya PRD ya. Iya PRD requirement gitu kan. Terkadang banyak kemungkinan, tapi yang mungkin yang pengalaman yang terjadi adalah requirement-nya nggak jelas, sehingga produknya juga ya udahlah bikinnya nggak kurang jelas gitu kan. Dia kurang bisa mentranslate apa yang dimau sama user. Misalnya user bilang A, dari saya bilang usernya mau A, tapi lo yakin nggak sih user mau A? Jadi maunya BCD kan. Tapi si product manajernya ya udah iya aja, bikin aja A gitu kan. Dia kurang bisa nge-translate, kurang bisa nggali data, sehingga even dari requirement udah salah kayak gitu. Karena baik lagi kalau kita ngomongin masalah produk itu setelah launching bisa bagus atau nggak bagus, buat gue bukan salah tech atau salah QA, atau bahkan bukan salah bisnis, salah produknya. Lo ngerti nggak sih masalahnya apa gitu? Lo ngerti nggak sih solusi yang mau lo bikin apa? Tim tech, tim QA cuma doing their thing saja. Tugas mereka cuma bikin, ngetes titik. Bikin dan ngetes itu juga dibikin based on PR yang lo bikin gitu kan. Mereka kan nggak tahu nih, di luar lagi rame bebas ongkir ya. Atau enggak ya udah mereka bikin aja gitu kan. Tapi produknya lo ngerti nggak sih emang di luar tuh dibutuh apa gitu. Bahkan pakai udah tadi bahkan kesalahan itu quality itu udah salah dari requirement itu sendiri. Karena apa? Karena banyaknya teman-teman produk yang mungkin nggak benar-benar paham masalahnya apa sih sehingga solusinya apa. Ya itu mungkin penyebabnya kenapa ketika di tengah jalan tiba-tiba berubah ya Mas ya. Ada benar. Dan itu memang dari awal ada kesalahpahaman, tapi mungkin karena sudah terlanjur masuk dikerjakan, jadi ketika ada aku pengennya nggak kayak gini kayaknya, diubah lagi gitu, sehingga akhirnya mestinya nggak ada bug, karena ada perubahan muncullah terjadi sebuah bug tadi gitu ya. Nah kalau menurut Mas Reza nih, kalau mendengar quality, nah quality itu menurut Mas Reza kayak gimana sih? Apakah cuma minim bug ataukah sesuai requirement, atau justru soal pengalaman user? Kan kadang ada yang teknikalnya oke, tapi ternyata user nggak puas gitu loh. Quality, kalau ngomongin quality, kalau kita ngomongin minim bug, itu juga something yang niche juga ya. Bug tuh pasti ada gitu kan. Minim bug apa dulu nih? Kalau bug P0-nya nggak ada, oke, tapi P1-nya 1000, ya sama aja bohong gitu kan. Kayak sama aja gitu. So, kalau buat saya sih Mas gitu kan. Quality itu lebih ke arah apa yang sudah dikerjakan itu meet the requirement atau enggak sih Mas? Kalau lebih kayak gitu sih. Mereka baik lagi substansialnya itu di PRD itu jadi requirement itu tadi. Kalau memang pada akhirnya yang di testing itu berhasil dan sesuai apa yang di requirement dari awal, itu berarti meet the quality gitu kan. Makanya kualitas itu tanggung jawabnya si produk, bukan tanggung jawabnya QA. QA itu hanya melakukan apa yang disuruh sama teman-teman produk. Teman produk nyuruhnya skenario-nya ABCD, ya itu dikerjakan sama mereka gitu kan. Tapi ABCD ini kan apakah sesuai kualitas atau enggak kan baik lagi itu produk itu udah sesuai atau enggak sih bikin requirement-nya kayak gitu sih Mas. Jadi bukan ngomongin angka bugs-nya enggak, bahkan ada juga kok yang bahkan masih ada P1, P2-nya banyak, tapi produknya aman-aman itu ada aja gitu kan. Berarti masalahnya kan bukan di situ, masalahnya adalah waktu lo bikin requirement itu sesuai atau enggak. Kayak gitu. Jadi baik lagi kalau saya bilang quality itu apa? Quality itu adalah sesuatu produk yang memang sudah dihasilkan, memang meet the requirement, itu aja. I see. Berarti gimana nih Mas? Ini aku ngambil contoh yang asal-asalannya. Aplikasi pemerintah itu kan mungkin meet requirement ya, tapi kan ketika dipakai sama usernya banyak nggak puas dan itu banyak ngebugnya gitu loh. Tapi mereka lolos QC gitu loh. Itu kan gimana tuh kalau menurut pandangan Mas Reza sebagai produk nih, orang produk? Saya agak mikir dulu ya Mas ya. Ya berarti dananya habis Mas. Dananya habis. Itu juga dioper ke vendor. Yang penting keserap. Susah sih. Baik lagi kita bicara mindset sih Mas.
Kalau saya bilang ya, mindset lo bikin produk tuh apa sih? Apakah time over quality atau quality over time? Itu aja. Betul. Kalau ngomongin masalah speed over quality atau quality over speed, kasarnya gitu kan. Kalau lo ngomongin masalah cepet-cepetan, bahkan nggak usah lo testing juga, gue yakin lo bisa kok bikin produk seminggu develop kalau nggak perlu testing ya, gitu kan. Nanti jadi aja gitu loh. Tapi kalau ngomongin quality, kalau lo bicara kualitas, pasti kasar ada harga, ada waktu. Lo nggak bisa mungkin cuma bikin produk ini butuh 2 minggu, nggak bisa. Kalau ngomong kualitas pasti butuh rentetan panjang, timeline panjang, mungkin akhirnya sebulan, kayak gitu kan. Yang terjadi adalah kalau ngomongin yang terjadi adalah banyak produk-produk akhirnya dipaksakan muncul, dipaksakan launching. Padahal kualitasnya belum tentu baik gitu kan. Kalau penting deadline-nya sebulan, udah jadi nih. Tapi ini baru bisa begini doang nih. Udah nggak saja bodo amat tuh masa bug belakangan. Bisa kok bugnya after launching dikerjain, misalnya kayak gitu kan. Tapi kan itu namanya nambah kerjaan lain gitu loh. Kenapa nggak kerjaan itu lo beresin, lo beresin, lo rangkumkan even sebelum launching sehingga lo nggak punya PR lagi gitu kan. Itu terjadi. Makanya tadi saya bilang quality itu bukan masalah cepet-cepetan, bukan masalah bug atau nggak bug, enggak. Itu masalah bisa nggak sih lo deliver dengan baik, dengan benar, meet the requirement. Oh, requirement-nya apa? Lo bikin aplikasi pemerintah yang bisa misalnya online sekolah online gitu kan. Ya udah online sekolah lu aja, masalahnya itu yang produknya sesuai atau enggak sih online sekolah gitu kan. Kalau masalahnya tapi nggak bisa bayar belakangan, masalah bayar belakangan, kita ngomongin bayar kok, requirement-nya cuma butuh online sekolah doang. Itu dulu aja diberesin. Masalah bayar, payment, masalah bisa mesen ini itu tuh masalah belakangan. Orang nggak ada kok di requirement. Kayak gitu sih Mas. Iya. Biasanya orang Indonesia tuh suka banget memecahkan masalah itu dengan sebuah fitur ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu bisa diselesaikannya biasa aja, tapi fiturnya ditambahin gitu. Jadi nggak semua solusi. Bener Mas, bener. Saya paham kok, saya paham. Gitu. Karena nggak semuanya beres itu dengan fitur, bikin aplikasi. Oh, ada masalah ini, bikin aplikasi. Oh, ada masalah ini, bikin fitur. Nggak semuanya begitu kok. Tenang. Kalau lo orang product manager yang benar-benar paham, kalau lo paham banget masalahnya apa, nggak semua itu selesai dengan bikin aplikasi atau bikin fitur. Itu betul, Mas. Betul. Jadi kadang tuh mereka tuh nggak paham MVP. Jadi kadang MVP tuh yang mestinya cuman yang core yang penting-penting doang, tapi semuanya dimasukin. 1000 fitur dimasukin semua dalam satu kali. Benar. Ya, tidak bahkan kualitasnya. Ya bahkan dulu pernah ya kalau di pengalaman saya tuh kayak yang kerja itu adalah kalau punya backlog-nya banyak di Jira. Enggak gitu. Backlog kalau banyak malah nunjukin kalau lo tuh malah kerjaan lo nggak benar, sebenarnya nggak beres. Kenapa ya kalau banyak banget di Jira gitu kan? Bukan nggak ada selesai kan, katanya gitu. Malah sering kita pada aja ya dulu zaman Tokopedia gitu kayak apa-apa bikin fitur, bikin ini. Enggak kok, solusinya nggak bikin fitur kok. Bisa aja lo coba deh ambil mindset yang lain, ambil pandangan lain. Bisa aja kok cuma ngegeser ini, ganti warna ini, ganti wording ini, itu bisa simpel kok. Itu bisa solusi gitu sebenarnya. Dibandingin lo benar-benar bikin fitur baru yang bikin development, ya sebenarnya nggak make sense gitu. Betul. Pak, gimana nih Pak Reza nih? Jadi gue mungkin garis bawahi antara product owner sama product manager. Banyak yang bisa bikin produk, tapi nggak banyak yang bisa nge-own produk itu. Jadi kadang-kadang gini masalahnya, dia bikin nih udah PRD oke jadi ya, PRD jadi, kemudian kita testing dan segala macam. Kemudian pas di testing itu banyak yang out of scope, yang nggak ada di PRD. Kemudian pas udah dites, kita kasih rekomendasi dari QA, produk tuh kayak nggak bisa memutuskan bahwa ini ada bug sebenarnya out of scope tapi penting, apakah ini harus masuk tetap di deliver atau enggak, dirilis atau enggak, itu kadang-kadang mereka bingung berjamaah gitu nih produk ini. Padahal ini kesalahannya pertama benar di requirement awal tuh kurang oke. Tapi mereka nggak punya jiwa ownership-nya ini, jadi ngerasa produk ini bukan punya gua doang loh, produk ini punya yang lain-lain, ayo dong nggak bisa memutuskan. Padahal kita berharapnya adalah product owner berarti bisa bikin produk, bisa deliver, bisa decision. Ketika ini terjadi shit happen, maka apa yang harus di-cut, apa yang harus di-trade off, apa yang harus dikomunikasiin ke tim bisnis gitu. Nah, ini yang nggak banyak gitu, yang nggak banyak bisa melakukan ini. Jadi kadang-kadang mungkin balik lagi menyinggung yang pemerintah, oke, ada nih orang project-nya, orang produknya, tapi pas sudah ketemu yang lain-lain ya udah dia lepas tangan. Pokoknya nih kita udah bikin ada bug ya udah rilis aja, jelek aja, nggak apa-apa lah, nanti kan uangnya udah keluar buat ini, masa kita cut gitu kan ya, gitu. Nah
Ketika negara api menyerang, ini ada mindset yang baru lagi, bener nggak aja? POV seorang produk, ini koreksi ya, di QA aja yang biasa kita lakukan, gue sebelasan tahun kerja sebagai QA. Ketika gue bergabung untuk bekerja bareng sama orang negara api, itu punya ilmu yang begitu cepat kita bisa serap gitu ya. Termasuk gue rasa dari produk apa nih contohnya, misalnya dari produk ini dari POV gue ya, ini koreksi atau bisa lengkapin kalau kurang tepat. Mereka benar-benar nggak hanya memikirkan fitur, tapi mereka memikirkan core-nya. Hal-hal kecil yang bisa mempercepat efektivitas sama produktivitas di belakang itu akan mereka bangun, investnya di sana gitu. Gitu. Jadi misalkan nih ya, ini contoh analogi paling gampang, mereka mau bikin orang Cina ini, orang mainland ini mau bikin properti, mau bangun properti perumahan gitu ya di hutan yang jaraknya 100 kilo dari kota gitu. Untuk menuju ke sana tuh jalannya hutan, gelap dan lain-lain. Mereka nggak langsung bikin properti itu, mereka bangun dulu tuh jalannya, infrastrukturnya, core-nya. Mereka bikin public transportasinya untuk menuju ke sana, orang berduyun-duyun ke sana gimana, baru kalau udah agak rame dia bikin tuh. Tapi sebenarnya itu investasi dia. Nah, ini yang nggak banyak dipunyain menurut gue, mindsetnya agak berbeda antara orang Indonesia dalam hal ini sama orang Barat gitu. Ini orang Cina, orang mainland tuh punya kapasitas ini. Makanya gue bisa bilang tools-toolsnya QA di perusahaan ByteDance atau perusahaan-perusahaan mainland yang lain, itu gimana caranya mereka bikin one single click solution untuk bangun automation, bangun load test, bangun test case generator dan lain, itu mereka bangun investnya di sana. Jadi mereka nggak hanya melakukan testing aja gitu. Nah ini yang gue bisa ambil tuh. Produk gue rasa juga gitu ya. Mau anggap aja kita nggak kejadian tadi, nanti kita cut. Ya, jadi si produknya ini kalau misalnya kemarin nggak ada migrasi, kayaknya mereka nggak banyak ngeluarin fitur baru, tapi mereka bikin improvement atau efisiensi di dalam gitu di core-nya si mainland ini gitu sih yang gua tangkap ya. Ini koreksi kalau salah. Ya bahkan di produk pun gue ngerasa hal yang sama sih Pak Reja. Ya gue selalu bilang ke teman-teman semua gitu, ke orang-orang luar bahwa bahkan kerja dengan, ya maaf ya, gue bukan rasis ya, cuma kalau kerja dengan teman-teman dari mainland tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-teman di luar Indo yang lain gitu. Kenapa? Karena ya gue bilang mereka tuh maju karena pasti ada alasannya gitu. Mereka tuh benar-benar orang-orang yang punya kapasitas di luar etika kerjanya yang nggak punya waktu ya, kalau gue bilang ya, gila ya, jam 4 pagi masih kerja, gue nggak ngerti sih. Itu mereka tuh bener-bener emang pintar gitu. Kalau di sisi produk sendiri, yang gue rasakan adalah lo tuh kalau bikin produk nggak ngomongin masalah front end doang, front facing yang dihadapi sama end user nggak, tapi lo udah bikin dari back endnya, dari belakangnya gitu. Jadi lo bikin produk nih, jadi yang gue alami adalah lo bikin produk, lo jangan berpikir bahwa gimana customer lihat, jangan juga gitu, tapi gimana cara produk ini bisa scalable. Scalable berarti lo bikin infrastruktur dulu yang bagus nih. Infrastruktur yang bagus, sehingga one day produk launching, lo mau expand kemana-mana, atau lo mau bikin hal lebih baik, lo import, itu lebih gampang, kayak gitu. Itu yang benar-benar gue sama ke tempat aja sih. Itu yang gue juga alamin waktu di ByteDance, kurang lebih kayak gitu. Nah, I see. Jadi dengan pola pikir berbeda juga akan menghasilkan workflow yang berbeda juga ya, Mas Reza ya. Nah, mungkin aku mau tanya nih, Mas Reza kan udah pernah kerja untuk perusahaan Indo ataupun bareng sama orang mainland ya. Nah, menurut Mas Reza nih, kalau harus milih antara speed sama quality, itu kira-kira milih yang mana, Mas? Dan gimana cara mengambil keputusan dalam kondisi ya udah aku ngambil speed, ya udah aku ngambil quality. Kalau ngomongin culture, bukan behavior default pasti quality Mas. Gitu. Dan berarti quality apa? Tapi quality lama gitu. Nah itu tantangannya si product manager gitu kan. Dan artian lama berarti kan ibarat kata orang pergi macet gitu kan. Kita meeting jam 9, jalan jam 8. Wah, ketelat macet gini. Makanya jalan jam 7 dong, biar nggak macet. Sama kalau ngomongin produk quality over speed, kenapa ngomongin quality? Tapi kan nggak bisa cepat. Makanya jangan cepet, jangan dadakan. Lo bikin dari, kan kita punya roadmap. Rata-rata kan bikin roadmap setahun atau nggak salah at least quarterly gitu kan. Dimana lo udah ngerti tuh bikin apa kayak gitu. Lo udah forecasting, budgeting, manpower sama mungkin cost-costnya mau ngapain gitu. Itu that's why kita bicara quality.
Cuma baik lagi, terkadang ya kan di praktek kehidupannya nggak begitu ya. Kalau kata Pak Reja, ada aja nanti dari langit turun tuh, kita bikin produk tertentu, bikin candi, ya kan tiba-tiba harus besok jadi, minggu depan jadi gitu kan. Itu nggak bisa pungkirin gitu. Cuma kita sebagai produk cuma bisa bilang waktu kita akhirnya memilih speed over quality, semua orang harus paham resikonya apa. Kalau kita ngomongin speed, resikonya apa? Oh, produknya nggak mature, produknya nggak punya kualitas yang bagus. Oh, ada yang burn out. Oh, nggak sesuai ekspektasi. Itu possible gitu kan. Jadi saya mau semua orang paham itu saat kita ngomongin speed over quality. Karena kok lo gitu aja? Ya baik lagi, karena gue bukan gue tipenya quality over speed, itu aja udah. Sesimpel itu, gue nggak mau bikin produk yang cuma asal jadi, asal launching, tapi ternyata nggak solutif. Ternyata produk tersebut malah meninggalkan banyak PR, meninggalkan banyak drama mungkin. Itu gue buat tim seperti itu gitu. Cuma kalau ngomongin speed, oke, tapi kita juga harus realistis lah, kayak gitu. Boleh speed over quality, tapi ingat akan ada resiko-resiko yang bisa nggak sih di-handle, bisa nggak sih dikontrol, gitu, bisa nggak sih di-cover gitu. Kalau emang nggak bisa, jangan coba-coba. Cuma kalau maksa, kalau misalnya lo mau coba, silakan. Tapi ingat ya, resiko seperti ini. Dan nanti kalau udah ada resikonya, gue nggak mau resiko tersebut mengganggu apa produk yang udah gue lakukan, yang akan lagi gue kerjakan. Itu aja sih paling. Jadi kalau ngambil speed, jadi harus ngasih tahu ke yang lain bahwasanya ada resiko yang akan dihadapi nantinya gitu ya. I see. Karena kita nggak mau nih Mas, Indian, produknya sih nyain. Loh kok produknya nyain? Kan udah bilang masalahnya apa, resikonya apa, gitu. Berarti ya itu tadi ya, kita harus membaca data supaya kita bisa tahu nih kira-kira kedepannya kayak gimana. Jadi seakan-akan predict the future gitu. Jadi dengan data yang ada, ini kalau dilakukan ini akan ada apa dan sebagainya. Nah, aku jadi penasaran nih, buat Mas Reza ini gimana sih cara mengukur sebuah fitur atau app itu udah berkualitas menurut Mas Reza gitu kan? Karena kan tadi kan ngomong ya, untuk kualitas itu yang paling bertanggung jawab adalah seorang produk gitu. Gimana measure-nya Mas? Selain kalau saya selalu bilang produk itu selalu produk itu kalau ngomongin kualitas, semua produk pasti berkualitas, cuma nggak semua produk solutif, Mas. Dalam artian, jadi sering saya dapat pertanyaan gitu, orang nanya, apa sih produk terbaik atau fitur aplikasi terbaik? Saya bilang nggak ada yang terbaik, nggak ada yang terbagus tuh, nggak ada. Karena semua produk pasti akan bagus, semua aplikasi akan terbaik versi masing-masing. Buat saya mungkin marketplace paling bagus Tokopedia gitu, tapi mungkin buat Pak Reja Shopee misalnya, atau Mas Ahmad mungkin Blibli gitu kan, ya bebas gitu kan, nggak masalah, itu kan preferensi aja gitu kan. Tapi yang pasti saklek adalah apa produk itu solutif atau enggak, itu aja. Jadi bukan bicara mana yang produk terbaik, terbagus, kualitas terbaik, tapi mana produk yang solutif. Kalau produk tersebut bisa memberikan solusi buat masyarakat, buat orang-orang, berarti produk tersebut berkualitas. Kenapa saya bilang gitu? Karena produk itu kan selalu bisa diimprove. Kita bikin produk satu nih jebret, nggak cuma jebret sekali aja, enggak gitu. Kita evaluasi lagi, apa yang bisa diminta feedback dari user, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa dibenerin ya, gitu kan. Kalau ngomongin produk berkualitas, kan berarti ngomongin kesempurnaan, which is nggak mungkin ada gitu kan. Pasti ada aja bugs-nya, ada aja errornya, pasti ada day to day-nya yang kita harus operasional, kita benerin, kita lakukan gitu kan. Tapi kalau konteksnya adalah development, ya tadi kalau ngomongin kualitas ya mereka meet the requirement atau meet the timeline. Ya, mungkin kualitas kita kalau kualitasnya bicara KPI yang produk sendiri, itu tadi KPI-nya apa? Oh, revenue-nya berapa? Ada angka revenue-nya tertentu lah, target tertentu. Ada target timeline-nya, ada target launching-nya, itu ngomongin kualitas. Kalau semuanya meet the target, berarti kita ngomongin kualitas. Cuma kalau udah ngomong ke pasar market, udah ngomongin ke customer, kita nggak bisa ngomongin kualitas yang secara harfiah gitu, karena mereka di produk lo memberikan solusi atau enggak, gitu aja. Ya kayak ini ya, berarti kualitas itu ketika kita ngebangun, berarti dari sisi engineering-nya berkualitas, QA-nya berkualitas, produknya berkualitas, bisnisnya berkualitas, jadilah sebuah produk yang berkualitas, biasanya seperti itu. Betul. Ya, benar ya. Ya, benar. Tadi Pak, kalau di end user dia tidak solutif, ya itu bagi end user tidak terlalu berkualitas. Ya karena ya gue setengah agree dengan Pak Reza, setengah enggak. Jadi kalau misalkan
solutif ya, misalkan kita udah bikin sebuah produk semuanya berkualitas ya, semuanya berkualitas mulai dari prosesnya sampai rekomendasi QA dan eh, produk memutuskan untuk deliver kemudian tidak solutif, berarti kan sebenarnya ada salah mapping atau salah strategi dari bisnis nih misalkan ya, solutif atau enggaknya gitu. Nah, jadi kedua ya kualitas di akhirnya adalah kualitas dari sisi money-nya gitu atau dari sisi bisnisnya gitu ya. Mungkin ujungnya gitu sih. Mungkin. I see. By the way, Mas Reza ini kan tadi kan juga ngomong ya kalau dulu ngetes aplikasi juga. Nah, sampai sekarang nih yang terakhir di ByteDance nih, udah 100% trust nggak ke tim yang ngetes, ataukah masih dites sendiri lagi, Mas, sebelum launching? Gue stop dulu. Kalau sampai Pak Reza ini ikut ngetes, berarti dia nggak trust sama QA-nya. Nah, itu yang aku tanyakan tuh. Gak ada. Coba jawaban. Tergantung kalau diajak, ayo, kalau enggak, gue yakin pasti udah, gue percaya gue sama tim QA, gitu aja. Karena kan terkadang kan, malah kalau di ByteDance belakangan ini terakhir ya, itu saya nggak ngikut sih Mas, nggak ikut testing lagi, karena saya tahu timnya, saya tahu orang-orangnya, pokoknya gue ngasih skenario aja udah, ini skenario dari gue seperti ini, mereka mereka minta review, gue review udah oke, gue yakin mereka pasti bisa ngetes dengan baik dan benar kok. Gue percaya, karena mereka lagi, itu tadi makanya, karena kitanya kenal dengan orang-orangnya gitu, kita kenal dengan mereka based on komunikasi dan hasil kerja mereka gitu. Karena based on beberapa project sebelumnya dengan orang yang sama, dengan tim yang sama, mereka bisa kok deliver dengan baik. Oh, gue yakin mereka bisa kok deliver dengan baik gitu. Once mereka pun bilang, Pak ada masalah nih, Pak ada gini, atau mereka ngasih, even QA kan juga sekarang suka ngasih ngasih masukan kan. Itu jadi nilai lebih buat gue untuk, oh lo bisa ngasih feedback ke gue ya, oh ini oke nih feedback dari QA nih kayak gitu. Itu makanya itu yang jadi, oh gue udah percaya kok dengan kerja lo, gue nggak perlu lagi ngetes gitu. Sih. Ya mungkin karena kebetulan budaya yang kita udah ada di sana itu udah semua serba mengajak stakeholder kan, karena dari QA-nya misalkan ya pihak yang gue salut adalah tim produk ngajak QA bahkan untuk fase define requirement gitu ya. Jadi ini ada problem seperti ini, background problem ini, kita mau bangun ini. Gimana menurut kalian? Itu nggak hanya ditanyakan ke engineering manager atau tim developer lead, tapi ditanyakan juga ke tim QA gitu. Bahkan nggak melalui seorang Reza, seorang gua untuk ikut, tapi tim gua tuh bisa diikut. Itu kan gue pesan, Pak Reza nanti kalau mau bikin produk ini, ajak QA gue ya, bisa ini, ngasih ini. Jadi itu udah enak banget. QA pun ketika bangun test case, test skenario dari PRD dan lain-lain, kita brainstorming lagi, ini udah selesai nih, boleh di-review nggak, approval-nya seperti apa. Ketemu bugs pun kita nge-triaging juga, nih bugs-nya gini. Harian ketika lagi fase testing, kita kasih reportnya, nih prosesnya sekarang seperti ini. Kalau ada early warning atau sesuatu hal yang blocker, buat kita secepatnya kasih tahu. Jadi sebenarnya karena kita melibatkan proses semua stakeholder, seharusnya nggak ada mistrust ya dari tim produk terutama ya, ini untuk retest sendiri gitu harusnya. Sejauh ini sih seperti itu ya gue lihat. Tapi biasanya kita menginvolve tim produk atau tim operasional atau bisnis untuk melakukan fase UAT. Nah ini biasanya ladangnya produk untuk mengetahui apakah produknya benar jalan atau enggak di real condition gitu sebelum di open ke publik gitu ya. Koreksi aja. Benar. Makanya tadi seperti yang gue bilang tadi, kita bicara ownership ya. Kalau ngomong ownership mungkin nggak cuma masalah di produk doang gitu. Mungkin tanggung jawab iya, itu tanggung jawabnya produk itu. Tapi kalau bicara ownership, environment yang kemarin ya kita bangun bareng-bareng Pak Reza dan mungkin teman-teman engineering manager adalah nggak cuma produk doang nih, tapi even teman-teman tech, si back end, si QA gitu kan, even di teman bisnis itu lo harus punya ownership yang sama nih gitu. Ownership yang sama dalam artian ya lo punya produk ini, ya apapun terjadi ya lo yang menjadi cikal bakal produk tersebut gitu. Kalau ownership itu bagus, gue yakin si produk akan bikin requirement benar, si tech akan nge-develop dengan sangat-sangat baik, si QA akan ngetes dengan sepenuh hati, si bisnis juga akan menjual produknya dengan baik. Itu ownership yang ada gitu. Jadi kalau ngomong ownership, gue rasa nggak cuma produk, tapi semua stakeholders punya ownership tersebut gitu. Betul. Jadi ketika kita semua merasa mempunyai aplikasi itu atau mempunyai fitur tersebut yang kita garap, jadi kita tuh jadi sepenuh hati gitu ya Mas Reza ya, mengerjakannya. Dan juga kita menganggap bahwasanya
satu tim kita, ya udah ini adalah family kita harus bekerja sama dengan baik sehingga akan terjadi kolaborasi yang bagus dan kondisi yang kondusif dan solutif lah gitu. Mungkin aku mau tanya sih, ini QA sama produk itu kan menurutku hampir sama ya. Dia itu menghubungkan departemen satu ke departemen yang lain. QA juga kayak gitu kan. QA juga ngomong sama dev, juga ngomong sama PM, juga ngomong juga misal sama klien, juga ngomong sama ini gitu kan. Nah, menurut Mas Reza nih, QA itu seharusnya lebih condong ke siapa sih, Mas? Lebih condong ke siapa ya? Lebih condong, ini secara struktural atau secara apa deh? Ya secara struktural boleh atau yang best practice-nya lah. Misalnya QA itu paling bagus tuh misalnya kalau condong ke PM misalnya gitu, lebih langsung mendengar arahan PM dan sebagainya sehingga dia bisa langsung testing secara itu dan sebagainya. Secara struktural yang pasti tetap under teman-teman tech gitu kalau struktural ya. Cuma bukan berarti dia under head of tech enggak, atau dia ibaratnya di tech itu akan punya dua line-nya si back-end atau front-end ya, si engineer-nya, sistem engineer-nya, baru si QA-nya berdiri sendiri lah gitu. Di mana mereka berdua ini akan dibawa under let's say CTO, kasarnya kayak gitu. Tapi secara pekerjaan, secara day to day-nya, daily-nya, mereka tuh harus punya koordinasi malah lebih ke teman-teman produk. Karena produk itu apapun terjadi pasti akan butuh si tim produk dan akan butuh teman-teman si QA juga untuk ngetes gitu. Kan ngetes ini harus sesuai requirement dari apa yang diberikan teman-teman produk. Makanya saya bilang harusnya secara pekerjaan dia akan lebih condong ke teman-teman produk karena kerja bareng, saling bergandengan tangan lah kasarnya gitu. Tapi secara struktural, reporting dan lain-lain dia tetap under tech. Iya. Karena menurutku QA juga salah satu orang yang harus lebih mengerti produk itu gitu ya Mas, menurutku. Karena menurutku ya hierarki orang yang paling tahu produk itu dari tim produk terus habis itu QA. Jadi QA itu udah kayak sama lah, setara dengan satpamnya Bank BCA gitu ya. Dia harus tahu produk knowledge-nya dan bisa ramah ke semua divisi gitu ya. Sehingga orang tuh bisa trust dan juga nyaman gitu dengan QA, dengan keadaannya QA gitu. Jadi kita tuh mungkin inline ya Mas ya, dari Mas Reza as product dan juga QA itu harus inline. Jadi knowledge-nya harus sama dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa, karena sebagai QA itu juga mereka harus punya perspektif as the end user gitu, sehingga dia tidak bisa memakai perspektifnya sendiri sebagai QA ataupun sebagai tech dev gitu loh. Jadi mereka tuh harus memakai pandangan dan gimana caranya end user ini memakai aplikasi ini sehingga tahu oh ini kurangnya apa dan sebagainya gitu. Nah menurut Mas Reza, QA itu harus paham tentang bisnis konteks dan juga yang lain-lainnya nggak sih Mas? Wow, menarik nih, bisnis konteks ya. Kalau saya bilang secara harfiah punya kemampuan kepengetahuan tersebut tuh nggak wajib sih Mas. Tapi lebih ke arah punya awareness aja. Oh, dia tahu produk ini tujuannya untuk dijual gimana, atau produk ini untuk dapetin revenue berapa gitu. Karena kalau dia tahu goals-nya, tahu targetnya, pasti dia akan paham nih kenapa gue harus ngetes ini dengan baik kayak gitu sih. Oh, I see. Karena kan ketika QA itu tahu tentang business flow dan sebagainya, itu kan setidaknya dia tuh jadi lebih paham konteks yang mana nih yang perlu gue fokusin untuk dites, konteks yang mana nih yang sekiranya ini perlu diutamakan dan sebagainya, sehingga kita juga bisa berinteraksi dengan kedua pihak ya, antara dev dan juga ke produk itu dengan baik gitu loh. Ketika kita sudah tahu konteks bisnisnya, sehingga nantinya kita tuh bisa sejalan berbarengan gitu loh Mas. Nah mungkin aku mau tanya lagi tentang hubungan QA sama produk nih. Ada nggak Mas Reza punya pengalaman kayak punya kesalahpahaman atau hal yang ternyata mismatch gitu loh antara QA dan produk gitu Mas?
Misalnya Mismatch ya, ya. mismatch bisa sih lebih sering terjadi waktu di awal-awal sih Mas, di waktu testing skenario sih. Jadi terkadang kita udah kasih skenario apa, dari teman-teman QA udah bikin juga versi mereka yang di review, ada kurang-kurang nih kayak gitu sih. Itu aja paling so far. Kalaupun paling kalau saya pribadi alhamdulillah belum pernah sih. Cuma kalau tim pernah beberapa kejadian gitu, kayak misalnya pas hari udah launching, udah pas mau launching, udah dites, kok beda nih sama ininya nih gitu kan. Oh ternyata memang kesalahan dari requirement itu tadi. Si QA bilang, kan kita semua punya, kita pakai PRD itu sebagai tonggak ya, tolak ukurnya gitu kan, sebagai kita sucinya lah gitu kan. Si QA bilang di PRD nggak ada apa-apa kok, nggak ada scenario itu kok, waktu kita review pun juga nggak ada, yaitu kesalahan dari si yang produknya, tim sendiri, tim produk saya yang kemarin sempat nggak nulis itu di scenario kayak gitu sih. Paling itu sih, kalau yang benar-benar mismatch sama ini, makanya kita berusaha banget jagain waktu di review aja sih, waktu di review. Dan ada solusi adalah ya kita UAT bareng-bareng. Jadi misalnya dari tim QA, oke kita mau ke UAT ya, kita mau nunjukin nih, mau simulasi gitu kan. Waktu simulasi ada yang kurang-kurang, kalau memang itu minor bisa dikerjakan, kita kerjakan gitu. Kalau enggak ya kalau enggak ya nggak perlu, nggak apa-apa. Sih. Nah, Pak, aku mau tanya nih, Mas Reza, aku mau tanya tentang gap pemahaman quality antara versi QA yang mana itu versi tim ya, dan versi manajemen. Itu biasanya kan ada kan yang timnya ngomong ini kayaknya belum oke deh, sama manajemen ini bisa, oke nggak apa-apa bisa nih. Nah, sama yang dirasakan sama user. Menurut Mas Reza, gapnya tuh seberapa jauh dan gimana cara mengatasinya sih, Mas? Ini gapnya gimana Mas? Maksudnya? Gapnya contohnya gini nih, di tim itu ngomong ini kayaknya belum cocok nih untuk rilis nih karena masih ada beberapa bug gitu. Nah, sedangkan di manajemen kayaknya nggak apa-apa ini kayaknya bisa, ntar bisa di fix lagi di belakang, kita rilis aja gitu. Nah, itu gimana dari Mas Reza? Kalau saya sih punya rules, selama itu nggak P0 sih Mas, nggak masalah sebenarnya. Itu bisa kita, jadi gini, pertama selama itu nggak P0, dan itu nggak selama itu tidak blocking the flow gitu kan. Misalnya nih kita mau bikin bebas ongkir gitu ya, terus ternyata P0-nya bug-nya adalah nggak bisa bayar, ya nggak mungkin dong, masa nggak bisa bayar nggak beresin dulu, masa kita launching nggak bisa bayar, nggak mungkin kan. Jadi selama itu nggak P0 dan selama itu nggak blocking the flow, kalau itu masih bisa dikerjakan dan itu urgent, dan materi urgency udah mepet timeline, kalau kita mau live-in silakan. Tapi baik lagi kita sama-sama aware bahwa abis in launching jangan didiemin, langsung kita move another sprint buat fixing the P1 ke P2 bug-nya aja sih. Ya Mas, karena beberapa kali nih ya, aku ngomong di Indo ya, beberapa kali kadang dari manajemen tuh kayak ya udah nggak apa-apa deh, ini waktunya udah mepet juga, udah dirilis aja gitu. Jadi mereka tuh seakan-akan quality itu nomor 2 gitu. Yang penting ini rilis dulu. Ya mungkin itu yang dirasakan sama yang government tadi ya. Jadi ngerasa kayak ya udah deh, dari manajemen ini udah oke, udah bisa jalan. Yang penting ini, jadi tidak terlalu mementingkan untuk yang quality-nya gitu. Nah, aku mau tanya lagi sih untuk Mas Reza sekarang tuh, di zaman yang sekarang ya, Mas Reza itu ngerasa nggak sih kayak ada pergeseran gitu loh. Sekarang kan banyak QA yang mulai dikit nih kerjaannya yang digantikan dengan programmer yang dipegangin AI sehingga dia bisa untuk ngetesting codingnya sendiri. Nah, menurut Mas Reza gimana menanggapi hal kayak gitu, Mas? Buat saya AI itu kan kayak ya ini menurut pikiran saya, AI itu kan ibarat pisau ya, dalam artian pisau tergantung siapa yang pakai. Bisa aja kalau misalnya dipakai baik bisa buat ngebantu, dipakai nggak baik ya bisa aja buat menyusahkan orang gitu kan. Buat saya sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya memang teman-teman dari QA ataupun nggak cuma QA produk itu pengen pakai AI gitu kan. Tapi pakai AI ini sebatas supporting. Seperti dalam artian tetap saya yakin bahwa AI itu nggak bisa menggantikan pikiran genuine manusia gitu kan. Jadi tetap oke, mungkin AI bisa kok bikin PRD, AI bisa bikin testing scenario, bisa bikin produk gitu kan.
Tapi kan produk ini pasti bukan sesuatu yang mereka punya kekurangan, nggak ada feel ke customer-nya atau ke orangnya gitu kan. Namanya kayak AI ya nggak punya perasaan kasar gitu kan. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman mau bikin PRD pakai AI, ChatGPT gitu di produk, ya silakan aja, boleh gitu kan. Pasti kalian butuh ide, butuh masukan, butuh inspirasi, itu silakan. Tapi bukan berarti blok-blokan sama seperti yang di ChatGPT atau di AI. Tetap butuh kalian sebagai manusia yang bisa punya rasa feel, oh produk ini udah dibikin nih sama ChatGPT. Bener nggak sih problemnya ini? Bener nggak sih solusi ini? Bener nggak sih kayak gini-gini? Kok kayaknya produknya nggak ada rasa untuk punya solusi ke manusianya ya, kayak gitu. Tetap either itu product manager atau QA itu sendiri, silakan gunakan AI hanya sebagai supporting tool saja. Jadi Berkata pisau tadi cuma gunakan pisau buat motong doang, buat jadiin makanan, tetap butuh kalian buat ngeramu makanannya, kasarnya kayak gitu. betul. Jadi menurut Mas Reza sendiri, AI masih belum bisa menggantikan QA yang person ya, as person gitu ya. Jadi either itu developer yang sudah memakai AI untuk bikin testing, itu tetap nggak bisa menggantikan QA secara personalnya. Sekarang kalau saya bilang belum bisa. Kalau semua pekerjaan yang membutuhkan manusia untuk punya perasaan, saya bilang belum bisa. Kenapa belum? Kenapa baik lagi saya bilang gitu? Karena mau baik itu product manager atau QA, bahkan mungkin engineer ya. Engineer baik lagi kan cuma kalau lo bikin produk cuma based on codingan doang, based on teknis doang, ya mungkin bisa AI gitu. Cuma kalau butuh produk yang bisa benar-benar menyentuh hati manusia, lo tetap butuh manusianya untuk kerjain. I see. Ya kemarin saya ada yang bilang juga sih kalau nggak salah siapa gitu Mas. Jadi kalau selama produknya itu dibikin untuk manusia, tetap butuh manusia untuk mengerjakannya. Even untuk memverifikasinya as QA juga tetap butuh ya. Nah, aku mau tanya juga nih tentang AI nih, Mas. Aku melihat kayak PM dan QA itu kan semakin terreduce ya untuk lowongannya gitu karena adanya AI gitu. Sekarang banyak PM yang sudah digantikan AI, ada juga banyak juga QA yang sudah digantikan AI dalam artian kayak yang junior sudah tidak terlalu dibutuhkan, yang dibutuhkan yang senior juga mungkin makin sedikit karena mungkin kalau di QA developer udah dilengkapi dengan AI untuk jadi full stack gitu loh. Dia sebagai developer plus sebagai testing engineer. Nah, menurut Mas Reza sendiri kedepannya itu hal kayak gitu tuh bakal mengancam nggak sih Mas keberlangsungan di role kita ini? Keberlangsungan real kita, baik lagi sih Mas tadi ya, jawabannya pertanyaan produknya buat siapa sih? Again, kalau produknya buat manusia, tetap butuh manusianya kok. Tetap pakai saya tadi. Mungkin AI bisa menggantikan banyak banget scope kita, tapi nggak bisa menggantikan scope feeling tadi buat manusianya gitu. Dan kita sah saja kok pakai AI gitu. Tapi sebagai supporting tools-nya aja. Tetap butuh kita untuk memverifikasi, memvalidasi, untuk bisa menentukan apakah ini something yang memang berguna atau bisa digunakan untuk kita ke manusianya. Kayak gitu sih. Nah, tapi kan Mas, kalau dalam sisi bisnis nih, pasti kan di perusahaan kan dia kan fokusnya juga di bisnis kan. Dia kan pasti mikir hal yang paling efisien dan yang paling sedikit minim pengeluaran gitu kan. Dan yang pasti hal itu bisa membuat mereka lebih sedikit mengeluarkan uang kan. Nah, menurut Mas Reza nih, misalnya ada sebuah perusahaan yang udah kita potong nih, kita nggak usah perlu ada PM, kita pakai AI, cuman sama dev aja buat bikin codingannya, toh untuk vibe coding misalnya agak susah dan agak mahal, kita benar-benar butuh yang genuine orang untuk bikin ini. Untuk QA-nya kita pakai juga AI. Nah, hal yang kayak gitu sehat nggak Mas menurut Mas Reza? Enggak sih Mas. Karena balik lagi, makanya basic ininya fundamental adalah kalau memang buat manusia, ya butuh manusianya, kayak gitu kan. Dan juga kayak belum melihat ada result pasti gitu ya yang menjamin bahwa if semuanya emang pakai AI untuk produk manusia itu berhasil, kayak belum nemu hasil yang belum nemu data yang akurat deh.
oh ternyata kalau bikin produk buat manusia pakai AI semua aman gitu, berhasil ya, belum nemu juga sih. Pasti tetap akan butuh manusianya sih untuk ngedrive kan. Sekarang logikanya gini deh, kalau kita butuh AI, butuh ChatGPT, yang masukin prompt siapa? Tetap manusia kan? Iya, betul. Ya, berarti butuh manusianya kan, apapun itu kan, gitu. Tinggal nanti, apakah si manusia yang ini yang masukkan prompt ini mengerti atau bisa memverifikasi itu, gitu. Kalau misalnya yang ngerjain, let's say misalnya yang ngerjain tim sales yang masukin prompt buat bikin produk, emang dia paham validasi terkait produk ya? Kan belum tentu. Tetap butuh orang produk yang bisa memvalidasi itu. Itu sih poinnya. I see. Jadi tetap butuh sisi manusianya ya Mas ya. Nah, mungkin aku mau tanya sih. Jadi si AI ini kita nggak bisa membuat dia itu sebagai pengambil keputusan ya Mas ya. Kita cuma ngebuat dia sebagai alat aja. Enggak. Dan mungkin kalau sebagai pengambil keputusan dia sebagai itu aja ya, kayak opsional gitu aja. Sehingga ketika kita susah mengambil keputusan, kita minta bantuan AI untuk ini ada masalah ini. Tapi tetap kembali lagi keputusan terakhir ada di tangan manusia itu sendiri ya. Yang mana misalnya produk yang memutuskan, oh kayaknya AI ini udah agak melenceng nih. Ya udah gue ambil yang kayak ini nih. Karena ini yang menurutku yang paling oke gitu. Jadi AI cuma membantu pekerjaan aja tapi tidak sebagai decision maker yang absolut gitu ya Mas ya. Betul. I see. Dan mungkin aku mau tanya sih Mas, di era AI ini apa aja sih Mas yang berubah flow-nya di dunia produk itu Mas? Apakah lebih mudah misalnya 50% pekerjaan udah dikerjakan AI atau gimana? Kalau itu betul, itu saya ngalamin juga sih. Jadi memang di era AI ini bisa dibilang 50% pekerjaan jadi lebih mudah karena baik lagi ya, karena mungkin teman-teman produk itu kan untuk nyari data, untuk bisa dapat inspirasi mungkin dulu susah gitu kan. Tapi dengan ada AI ini, mereka gampang cari data, mereka gampang riset, lebih gampang untuk bisa inspirasi bikin PRD, untuk ngecek validasi sesuatu itu lebih gampang. Tapi baik lagi, seperti yang Mas Ahmad bilang tadi, meskipun kita tetap bikin AI sebagai supporting tool saja, tapi tetap butuh product manajernya untuk yang decision makingnya, kayak gitu. Yang mana decision making ini nggak bisa serta-merta kita percayakan ke mesin, tetap butuh sentuhan manusianya. I see. Nah, wah seru juga ini, udah pembahasannya udah sampai AI nih. Udah sampai AI nih. Tadi kita sampai mendengarkan dokumen Epstein keluar semua. Ya, mungkin ini ya, kalau pilih aja deh ya, kan kerja bareng sama QA ya. QA pun kan banyak bergantung sama soft skill ya, banyak komunikasi, kolaborasi dan lain-lain, apalagi ke tim produk gitu. Lu kalau misalkan kerja sebagai tim produk terus ketemu tim QA, lu pilih QA yang vokal atau QA yang silent tapi deliver gitu. Jadi kerjanya di ujung di tangannya. Vokal, gue butuh pandangan. Galak gitu, suka apa namanya, defense dan lain-lain ya. Enggak dong, vokal itu kan bukan berarti defense atau galak. Vokal itu adalah mereka bisa memberikan feedback balik, itu aja. Jadi baik lagi, gue bikin produk, gue butuh pandangan si QA di sisi lo gimana sih menurut lo, dengan keilmuan lo, dengan pandangan lo, dengan perspektif lo, apa sih gitu kan? Karena tiap orang pasti punya beda kepala, beda pemikiran kan. Tetap gue butuh pandangan lo sih. Dibandingin lo cuma gue bikin produk cuma iya doang deliver gitu kan, bisa deliver kan menurut gue gitu kan. Sedangkan kan gue butuh perspektif orang lain nih, produk gue tuh oke atau enggak sih. Nah perspektif QA kalau di vokal, karena sering nih di timnya Pak Reza kan kayak, Mas Pak Reza kayaknya bikinnya ini deh asli gitu. Nah itu gue suka tuh kayak gitu. Jadi nggak cuma gue akhirnya tidak merasa produk gue paling bener nih berdasarkan gue, tapi gue juga mendapatkan feedback dari orang kayak gitu sih. Ya, mantap sekali. Yang kedua, QA juga tim gede misalkan ya, apalagi pas lo kerja di toko. Lo mendingan pegang satu orang kepala doang, atau lo lebih seneng langsung touching sama QA eksekutor di per project gitu misalkan, untuk pas kerja? Kalau gue kontekstual, kalau ngomongin masalah kerjaan per project, ya gue pasti akan langsung ke QA langsung gitu kan. Tapi izin juga dengan si leadernya, leadnya kan, gue ngomong langsung ke bawah lu ya gitu kan, kayak gitu. Karena gue nggak mau nge-bypass lah gitu. Cuma kalau ngomongin masalah project gedean atau ngomongin masalah strategi, ya gue akan ngomong ke leadnya langsung, nggak ke QA projectnya.
To be noted ya teman-teman di luar sana, jangan suka bypass. Paling nggak re-inform ke atas. Izin. Kadang-kadang Izin. tuh karena udah semakin kadang gini kan, kadang tim misalkan tim gue udah emang bagus nih kan ya, udah trusted lah, dia kerja bisa sendiri, less guidance dan lain. Akhirnya jadi yang mereka takut itu akhirnya jadi, oh nih tim lain nih sukanya langsung ke gua nih, mau ada apa-apa gua ke bypass dan segala macam. Nah, akhirnya mereka pusing sendiri tuh yang performanya bagus gitu sih. Benar. Ya, dari saya itu saja mungkin karena kita bapak-bapak yang biasanya mendekati jam 11 setengah 12 itu banyak acara ya. Ini tag-nya dari jam 9 dan seperti prediksi kan 1,5 jam akhirnya kita molor ke 2 jam karena banyak banget cerita-cerita dan segala macam. Betul. By the way, thank you. Ya, thank you Mas Reza dan Pak Reza. Thank you Mas Ahmad, Pak Reza, thank you ya. Nah, kalau seru lanjut part 2. Iya, kalau rame Rame, iya. Betul.